Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya, silakan diaktifkan kameranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi Coach Aril, selamat pagi Selamat Bapak pagi. Ibu, dan selamat pagi Bapak Ibu pengamat kelas. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran di agenda keempat, yaitu mengenai konsepsi aksi perubahan, yang akan diampu oleh Bapak Coach Aril. Kepada Coach Aril, saya persilakan. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja pertemuan kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning ladies and gentlemen. Morning. Morning, Okay, sir. how are you this morning? I'm fine. Fine, good. Okay, nice to hear that. Okay. Have you had breakfast this morning, Pak Robi, Pak Waladil? I have. Oke, Mantap, Pak. mantap. Makan tempat, makan tabungan ya, Dak? Iya. Makan bocah atap, Pak. Oh, oh gitu ya Pak Waladil ya, bukan makan Iya. tabungan ya. Kalau musim banjir, makan bocah atap, mantap. Oke ya. Ngomong-ngomong di ini banjir ya di Pramuli ada banjir ya Pak? Siapa Pak? Belum, Pak. Pak Santari Oh, dari BPBD nih. Ya Pak Santari. Sama Pak Anton, mana Pak Anton nih? Cuman banjir kiriman, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah reda, sudah surut, Pak. Oh Iya. banjir kiriman. Iya, Oh, memang waktu pas malam hujan itu seluruh Pramuli terdampak banjir, Pak. oh. Kirimannya pakai ongkir nggak atau free ongkir dia? Enggak, Pak, enggak, karena dari Kelker, Pak. Iya. Ongkirnya dimahalkan Pak, biar orang nggak berani ngirim Pak. COD Pak, COD. Oke, baik Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Alam Syahril di pembelajaran agenda keempat. Hari ini merupakan sinkronus ketiga untuk pembelajaran agenda keempat. Di mana di sinkronus ketiga ini ya bahasan kita berbicara tentang konsepsi aksi perubahan kinerja organisasi. Kemarin di sinkronus 1 dan sinkronus 2 kita telah berbicara tentang konsepsi aksi perubahan kinerja organisasi. Sebagaimana yang Bapak Ibu pahami bahwa agenda keempat ini terdiri dari dua mata pelatihan. Ya, ada mata pelatihan studi lapangan kinerja organisasi dan ada mata pelatihan aksi perubahan kinerja organisasi. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu sekedar mengingatkan Bapak Ibu, saya cek ke Google Classroom-nya itu masih ada yang belum mengupload ya. Tapi ya mungkin karena masih ada kesempatan, kemarin itu saya minta untuk hari ke-20 tentang TOR dan pembagian tugas itu paling lambat hari Senin kalau nggak salah ya. Kemudian untuk hari ke-21 itu hari Sabtu itu saya minta paling lambat tanggal 20 karena tugasnya hanya berupa draft laporan kelompok. Ya, oke. Ini hanya sekedar mengingatkan saja Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu terlambat untuk mengumpulkannya. Ya, oke. Kemudian yang Bu Lasia, mohon maaf Bu Lasia, sepertinya Ibu Lasia ada keliru masuk kamar. Saya cek, Ibu Lasia mengumpulkan tugas hari ke-21, tetapi isinya berbicara tentang TOR. TOR itu di hari Oh ya, ke-20, Pak. oh ya, Bu Pak, Lasia. siap. Jadi mohon maaf dengan berat hati saya kembalikan tugas Ibu ya. Ya, siap, Pak. Iya, silakan oh, dimasukkan ke kamar yang semestinya, Bu ya. maaf, Pak, sebentar, Pak. Ya, silakan Pak, Bapak. Pak Waladi. artinya yang paling lambat hari ke-20 itu itulah TOR, Pak, ya, draft itu maksudnya. TOR itu paling lambat bukan Pak. Kalau TOR itu kalau tidak salah paling lambat hari ini. Kalau untuk draft, saya mintakan draft laporan kelompok itu yang tanggal 20, Pak. Kalau tidak salah, draft laporan kelompok. Itu Pak Waladil. Ya. Itu isinya apa aja, Pak, draft kelompok itu, Pak? Kemarin kan sudah saya bahas tentang sistematika laporan kelompok, ada itu. Oh, iya, iya. Ya, ada Pak. Ada di sistematika laporan kelompok nanti. Nanti kalau misalnya Pak Waladil ingin berdiskusi lebih lanjut, ya nanti kita bicarakan melalui WhatsApp saja ya Pak ya. Oke, Iya. baik Pak. Nanti Terima kasih, didengar Pak. sama rombongan bapak-bapak, ibu-ibu sini nanti. Oh iya, baik Pak. Baik Pak, makasih Pak. Baik.
Nah, Bapak Ibu, izin saya share screen. Oke. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Can you see the screen? Bisa Bapak Ibu lihat ya tayangannya ya? Bisa, Pak. Oke. Bu Lasya, smile dong. Mentang-mentang saya kembalikan, kayaknya marah deh Bu Lasya. Sedih saya jadi. Itu kemarin karena rasanya karena ada perbaikan dari kelompok, Pak, makanya dikirim kembali gitu. Ya, enggak. Saya kirim kembali itu bukan perbaikan, tapi Nah, isi kamarnya saja, Bu. siap, Pak. Ya, jangan sampai masuk ke kamar mertua, Bu. Iya, siap, Pak. Oke, baik. Agenda keempat, aktualisasi kepemimpinan manajemen kinerja. Hari ini berbicara tentang konsepsi aksi perubahan kinerja organisasi. Di mana di tahapan pembelajaran e-learning ini, aksi perubahan kinerja organisasi itu akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari ke-22 dan hari ke-23. Nah, seperti yang Bapak Ibu alami di pembelajaran daring sebelumnya, bahwa pembelajaran kita itu ada sinkronus dan asinkronus ya. Kemarin sudah saya jelaskan di hari pertama tanggal 20 tentang materi konsumsi stula tentang jumlah JP di sinkronus maupun di asinkronus, baik stula maupun aksi perubahan. Baik, nah Bapak Ibu ini hari ke-22. Seperti biasa kita awali dulu ya kegiatan kita dengan paparan apa yang akan kita lakukan hari ini. What we are going to do this morning during 3 training hours. Ya, training hours ya, 3 jam pelatihan. 3 times 45 minutes. Ya, jadi selama 3 kali 45 menit, insya Allah kita mulai jam 8 dan insya Allah nanti akan kita akhiri jam 10.15. Jadi kegiatan kita itu ada 3 Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu membangun keakraban antara fasilitator dan sesama peserta. Kemudian dilanjutkan dengan berbagi pengalaman belajar agenda 4 saat pembelajaran mandiri. That's the first activity. The second activity that we are going to do this morning is overview konsepsi aksi perubahan kinerja organisasi oleh fasilitator, oleh tutor. Dilanjutkan dengan tanya jawab tentang substansi dari mata pelatihan aksi perubahan kinerja organisasi. And then our last activity today is penjelasan tugas yang harus diselesaikan peserta selama pembelajaran asinkronus konsumsi aksi perubahan kinerja organisasi khususnya di hari ke-22. Nah, ini kontrak belajar kita pagi ini Bapak Ibu. Baik, kita mulai kegiatan pertama. Ya, seperti biasa ya, sebelum kita mulai maka saya adakan pemanasan dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, uji konsentrasi Bapak Ibu. Ya. Bentar, saya mulai dari sini. Sebentar. Saya kelupaan tadi naruhnya di mana. Oh, di sini ternyata. Dia pindah ke sini ternyata. Oke, ini. Oke, Bapak Ibu. Iya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya menanyakan Bapak Ibu, have you had breakfast this morning? Sudah sarapan? Apakah hari ini ada yang makan donat sarapannya? Nah, Bapak Ibu, silakan tuliskan jawabannya di kolom chat. Ya, clue-nya makan donat. Pak Dwi, Pak Robi, Bu Reni makan 1 donat. Ini donatnya bukan donat pingkan mambo ya. Kalau donat pingkan mambo itu mahal, tidak terbeli gitu. Iya, sampai 250 ya. Oke, Bu Rasia, Pak Yosar, Pak Yongki makan 2 donat. Pak Anton, Pak Ridwan, Bu Saryani makan 3 donat. Pak Febrianto makan 4 donat. Kayaknya lapar nih Pak Febri. Pak Delianto itu lebih lapar lagi. Dia makan 5 donat. Pak Heru, Bu Kiki dan Pak Erik tidak makan donat. Mereka tidak suka makan donat. Pertanyaannya, kalau Pak Perimansa, Bu Nidia dan Pak Sandi makan berapa donat? Silakan dituliskan jawabannya di kolom chat. Silakan jawab, waktunya 1 menit. Silakan dituliskan
Jawabannya di kolom chat. Sudah ada? Oh, belum ada yang menulis? Pak Yongki makan 9 donat. Itu belum Pak Yongki, belum. Kebanyakan. Takutnya kembung nanti Pak Peri dengan Bu Nidia sama Pak Sandi. Oke, Pak Sandi. Oh, makan 10, Bu Nidia 8, Pak Sandi 1, Pak Peri Mansa 1. Kayaknya jumlah yang dimakan sama deh, Pak Sandi. Bu Reni makan 1 donat. I don't think so. Pak Yandi makan 4 donat. I don't think so. Bu Lasia 3 donat. That's right, Bu Lasia. Benar sekali jawabannya Bu Lasia. Coba Bu saya ceritakan Bu Lasia. Kenapa Bu Lasia menjawab 3 donat? Jangan katakan bahwa Ibu tebak-tebak ya. Tebak-tebak Enggak, bohong ya. saya lihat huruf Y aja Pak ada 3. Makanya makan 3 donat. Oke. Jawabannya benar, tapi alasannya belum, Bu. Ya, Pak Anton, Pak Ridwan, Bu Syariah. Pak Anton, Pak Ridwan ada huruf Y, tidak ada huruf Y, tapi tetap 3 donat. Kalau menggunakan huruf Y, Bu Saryani ada huruf Y-nya. Oke, Bapak Ibu. Kenapa? Saya lihat di jawabannya siapa ini? Pak Robi 2, Bu Kiki 2, Pak Delianto 5. Waduh, Pak Delianto memang benar makan 5, Pak Delianto. Oke, Bapak Ibu. Cluenya Bapak Ibu, makan donat. Bapak Ibu, di kata donat ada berapa huruf? 5 ya. D, O, N, A, T. Kenapa saya katakan Pak Dwi, Pak Robi dan Bu Reni makan 1 donat? Karena Pak Dwi ada huruf D. Pak Robi ada huruf O. Bu Reni ada huruf N. Di mana huruf D, huruf O, huruf N itu satu dari kata huruf-huruf yang ada di kata donat. Bu Lasia kenapa 2? Dua huruf A. Pak Yosar kenapa 2? Ada huruf O dan huruf A. Pak Yongki kenapa 2? Ada huruf O dan huruf N. Nah, oke. Makanya dia 2. Dan seterusnya. Jadi Pak Perimansa, Bu Nidia, Pak Sandi 3, Bu. Perimansa itu ada huruf A2, N1. Bu Nidia ada huruf N1, D1, A1. Pak Sandi ada huruf A, N, D. Di mana itu sama huruf-hurufnya dengan kata donat. Oke. Coba kalau Pak Suparman berapa donat makan? Pak Suparman berapa donat? 1. 3. Izin Berapa, izin Pak baru Pramu? bergabung, baru apel. Tadinya mau jawab 3, Coach. Izin. Betul, Pak Donat makan 3, Pak Suparman makan 3, 2 huruf A dan 1 huruf N. Oh, siap. Iya, itu pemanasan kita pagi ini, Bapak Ibu ya. Siap. Iya. Izin baru bergabung, Saya masih Coach. menyimpan Saya habis apel. satu lagi, tapi nanti di pertengahan saja saya tayangkan ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan dengan berbagi pengalaman belajar agenda 4, khususnya saat Bapak Ibu belajar mandiri. Jadi ketika Bapak Ibu belajar mandiri, Bapak Ibu juga mempelajari agenda keempat kan, secara mandiri dengan membaca modul. Nah, saya minta perwakilan 2 orang saja untuk bercerita pengalamannya belajar aksi perubahan waktu belajar mandiri. Apa yang Bapak Ibu pahami, ya, apa yang Bapak Ibu alami, dan menurut Bapak Ibu kira-kira apa yang kira-kira Bapak Ibu yang belum pahami atau yang Bapak Ibu perlu penjelasan lebih lanjut. Oke, silakan. Saya minta yang pertama dari Pak Pramu. Silakan Pak Pramu. 2 orang saja nanti, 1 lagi ibu-ibu nanti. Silakan Pak Pramu. Baik, Coach. Mohon izin menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk Coach Aril bersama rekan-rekan. Langsung saja mohon izin pada saat mempelajari materi aksi perubahan. Awalnya kami mengira Coach, nanti mohon masukan Coach. Dan ini nanti juga intinya kami mohon dijelaskan lebih detail lagi Coach, bahwasannya apa perbedaan atau
apa ya, susunan mungkin Coach, Mhm. penyusunan dari aksi perubahan yang sekarang PKA dengan yang dulu waktu PKP Coach. Oke. Apakah mungkin kalau dari hasil kami sedikit mengulik, membaca, apakah mungkin pemosisian diri Coach, yang mana dulu kita di PKP sebagai pengawas, Mhm. namun sekarang di PKA sebagai administrator, itu Mhm. teorinya Coach. Namun pada kenyataannya kami mohon nanti dijelaskan lebih detail Coach, karena dari sekian banyak materi tentunya mungkin pada saat penyusunan saat ini mungkin kita harus lebih kaya, mungkin kita harus lebih bisa mengkoordinir mungkin Coach, lebih Mhm. luas daripada yang PKP dulu Coach mungkin. Dan Mhm. pada saat kami sedikit mengulik atau mempelajari materi tersebut, bahwasannya kita ya apa mungkin excited Coach, mungkin sedikit bahwasannya kita harus mulai mulai memikirkan inovasi apa atau gebrakan apa yang bisa kita terapkan di unit pelaksana teknis atau tempat kerja kita. Mungkin demikian Coach, sedikit yang kami sampaikan. Selanjutnya kami nanti mohon arahan mungkin struktur dasar atau perbedaan utama dari PKA dan PKP Coach. Terima kasih Coach. Oke, baik. Terima kasih Pak Pramu. Jadi, nah kalau Pak Pramu mempertanyakan itu atau bingung masalah itu, artinya Pak Pramu waktu belajar mandiri memang sudah membaca ya, modul sudah membaca, sehingga Pak Pramu, menurut Pak Pramu belum menemukan di mana sih letak perbedaan yang mendasarnya antara aksi perubahan di PKP dan aksi perubahan di PKA. Kira-kira gitu ya Pak Pramu ya. Oke, Siap Coach, ya, siap. baik. Ya, nanti saya atau saya jelaskan saja sekilas Bapak Ibu bahwa yang mendasarinya itu ya seperti yang ditanyakan oleh yang membuat Pak Pramu bingung itu eh, perbedaannya itu pada amanah yang disampaikan atau amanah yang dibawa di pembelajaran PKP dan PKA. Ya, jadi kalau di PKP itu Bapak Ibu bagaimana menjadi pemimpin pelayanan. Nah, pemimpin pelayanan. Jadi PKA aksi perubahan itu Bapak Ibu bagaimana perubahan yang Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di organisasinya. Nah, itu Bapak Ibu. Sedangkan di PKA ini kalau dalam tataran pejabat di struktural itu pada tahap middle, di middle. Artinya apa? Nah, di PKA ini amanah yang disampaikan adalah bagaimana seorang Bapak Ibu sekarang pejabat administrator itu dapat meningkatkan kinerja organisasinya. Jadi berbicara tentang peningkatan kinerja di organisasinya. Ah, gitu. Jadi misalnya Pak Pramo dari lapas mana Pak Pramo? Izin dari rutan Kebumen Coach. Oke. Oh, dari rutan ya, dari rutan Kebumen. Jadi nanti yang kita harapkan output dari pembelajaran ini ya seperti yang saya katakan di Stula kemarin, outputnya adalah Pak Pramu nanti akan melakukan suatu perubahan di mana perubahan yang akan Pak Pramu lakukan itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja di organisasinya di rutan Kebumen. Jadi bukan lagi berbicara tentang pelayanan di eh, apa subitnya, subit apa namanya seksi ya, di seksi kalau di sana ya, di seksinya. Mm-mm. Betul Coach. Jadi kemarin juga saya tekankan juga bahwa Bapak Ibu walaupun masih menduduki jabatan pengawas, tapi ketika Bapak Ibu mengikuti PKA, maka pola pikirnya Bapak Ibu pola pikir pejabat administrator. Dalam arti kata, perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan itu bukan pada tataran tugas Bapak Ibu sebagai pejabat pengawas, tapi Bapak Ibu pada saat ini ikut PKI ini bertindak sebagai pejabat administrator. Jadi bagaimana caranya? Ya, perubahan apa yang akan dilakukan oleh Pak Pramu misalnya dalam rangka peningkatan kinerja yang ada di rumah tahanan Kebumen. Nah, gitu. Ya, gitu Pak Pramu. Ya, ya Pak Pramu jabatannya apa? Saya kasih ya. Izin Coach, Kepala Rutan Coach. Oh, Kepala Rutan. Kepala Rutan di sana eselon 4 atau eselon 3, Pak? Eselon 4A Coach. Eselon 4A. Artinya nanti jadi Bapak Ibu Pak Pramu nanti pola pikirnya eselon 3 Pak. Ya, bagaimana supaya oke rutan Kebumen ini dapat meningkatkan kinerjanya. Oke. Oke. Gitu ya Pak Pramu. Baik, satu orang lagi saya minta untuk bercerita pengalamannya. Terima kasih Coach. Oke Pak Pramu. Saya belum pernah mendengar suara Bu Emma nih ya. Ada Bu Emma. Silakan Bu Emma. Mana Bu Emma?
Mana Bu Emma ya? Siap, Coach. Kemarin Ya, sudah silakan Bu dengar Emma. juga. Apa pengalaman Bu Emma kemarin belajar mandiri waktu belajar Agenda 4, mata pelatihan aksi perubahan? Siap, Coach. Eh, menurut saya, pembelajaran mandiri yang saya lakukan itu tentang aksi perubahan, di mana dalam aksi perubahan di saat kita PKA ini merupakan adanya rencana atau tindakan berupa inovatif Hmm, yang disusun oleh kita hmm, dalam mengatasi suatu masalah nantinya yang kita tuangkan dalam suatu tulisan hmm, di dalam aksi perubahan kita pada saat nantinya kita melihat dari isu-isu atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kita di UPT masing-masing atau tempat nanti lokus yang akan kita ambil masing-masing, sehingga dalam memperoleh nantinya kita bisa memperoleh melalui dari hal-hal yang telah kita pelajari itu kita dapat memperoleh bagaimana kita bisa eh, menetapkan inovasi serta kita dapat berkolaborasi dalam pencapaian dari tujuan organisasi serta dapat berkontribusi maksimal terhadap organisasi kita, di mana kita itu mampu yang pertama itu mungkin kita dapat mengidentifikasi masalah yang ada sehingga kita dapat merancang serta mengimplementasikan dalam aksi perubahan kita. Begitu juga kita dapat mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan, begitu juga nantinya yang akan kita kerjakan sehingga menimbulkan pelayanan publik ke masyarakat berjalan dengan maksimal. Mungkin itu, Coach. Baik, terima kasih Bu Emma. Ya, jadi kata kuncinya Bu Emma tadi mengatakan bahwa Ibu mendapatkan pemahaman atau tambahan belajar, tambahan informasi setelah Ibu membaca modul aksi perubahan kinerja organisasi ini, maka sebagai pejabat administrator, maka kita diminta untuk selalu berinovasi tadi katanya. Betul ya Bu Emma ya, berinovasi, dan dalam pelaksanaan inovasi itu kalau saya simpulkan dari yang dikatakan Bu Emma itu kita melalui 3 tahapan lah gitu ya Bu ya, 3 tahapan, ada perencanaan tadi disebutkan Bu Emma, kemudian juga ada pelaksanaan dan akhirnya dengan evaluasi. Kalau saya tadi menangkapnya seperti itu ya Bu Emma ya. Oke, dan itu bisa jadi memperkaya pemahaman kita tentang pelaksanaan aksi perubahan nanti, Bapak Ibu, ketika melaksanakan atau merumuskan kegiatan ya untuk melakukan perubahan dalam rangka peningkatan kinerja di organisasi kita, maka bisa kita bagi seperti yang dikatakan Bu Emma tadi. Ada perencanaannya dulu, kata Bu Emma tadi kan, kemudian ada pelaksanaannya, nanti diakhiri dengan evaluasi. Ya, saya menyimpulkan dari pendapat Bu Emma tadi. Baik, terima kasih kepada Pak Pramusapta dan Bu Emma yang sudah bercerita, berbagi pengalaman belajar Agenda 4, khususnya aksi perubahan kinerja organisasi pada saat pembelajaran mandiri. Baik Bapak Ibu, nah ini kegiatan kita. Saya lanjutkan dengan kegiatan kita pembelajaran di konsepsi aku ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, ini saya mengulang kembali yang kemarin yang kita belajar di agenda ke Stula ya. Saya ingatkan kembali bahwa kemarin saya katakan di agenda Stula kita untuk pembelajaran APKO itu sinkronusnya itu ada 12 JP, di mana 6 JP Stula dan 6 JP aksi perubahan. Nah, kegiatan kita nanti di 6 JP ini selama 2 hari ini ada overview, kemudian ada penjelasan tugas asinkronus, kemudian ada presentasi tugas asinkronus besok, kemudian nanti kita ada diskusi, kemudian ada pemberian feedback dari fasilitator kepada peserta. Nah, untuk tugas asinkronus 9 JP itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama diagnosa kebutuhan organisasi, dan besok tugasnya itu adalah membangun komitmen bersama. Ya,
penjelasan rinci dari apa yang akan Bapak Ibu lakukan di pengerjaan kedua tugas ini nanti di akhir pembelajaran kita untuk hari ini, dan di akhir pembelajaran besok saya akan menjelaskan tentang tugas asinkronus membangun komitmen bersama. Oke. Baik, nah Bapak Ibu, kita masuk ke agenda mata pelajaran kedua dari agenda keempat ini, yaitu aksi perubahan kinerja organisasi. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran aksi perubahan kinerja organisasi ini itu adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Di mana Bapak Ibu, dalam pembelajaran di aksi perubahan ini, Bapak Ibu mengerjakan suatu proyek, ya, mengerjakan suatu proyek. Makanya dulu namanya sebelum aksi perubahan itu proyek perubahan, gitu. Proyek perubahan. Oke, karena dasarnya tadi, karena pembelajaran kita masih proyek. Nah, sekarang diganti dengan kata aksi perubahan. Nah, Bapak Ibu, dalam project based learning ini, Bapak Ibu nanti akan belajar secara individu dan juga secara kolektif. Dalam arti kata, Bapak Ibu belajar secara individu, nanti Bapak Ibu akan menjadi agen perubahannya, the agent of change. Kemudian nanti Bapak Ibu secara kolektif ini akan belajar bersama dengan mentor, dengan tim efektifnya, termasuk juga dengan coach. Nah, apa proyek apa yang Bapak Ibu lakukan di aksi perubahan ini, di mana Bapak Ibu akan mengelola suatu perubahan, di mana dalam mengelola aksi perubahan itu Bapak Ibu membuat atau melakukan inovasi. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, inovasi tersebut ya diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasinya. Nah, itu yang dimaksud dengan aksi perubahan Bapak Ibu. Jadi aksi perubahan ini berbentuk suatu proyek ya, makanya namanya project based learning. Nah, Bapak Ibu, untuk pembelajaran kita yang asinkronus ini, daring ini, ya kita nanti akan ada pembelajaran kita sinkronus dan daring dan klasikal maksud saya, maaf. Jadi untuk pembelajaran sinkronus dan klasikal tahap 1, Bapak Ibu kan ada 2 kali klasikal nih, tahap 1 dan tahap 2. Di pembelajaran e-learning dan klasikal tahap 1, Bapak Ibu nanti akan melangkahi atau melalui 4 tahapan pembelajaran. Ya. Di mana tahapan pembelajaran pertama Bapak Ibu yaitu Bapak Ibu akan belajar konsepsi APKO. Hari ini Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu akan belajar konsepsi APKO selama 2 hari. Itu sebanyak 15 jam pelatihan, ya. 6 jam pelatihan untuk pembelajaran asinkronusnya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke klasikal tahap 1, ya. Insya Allah Bapak Ibu nanti masuknya tanggal 22 September ya. Betul. Ya, nanti tanggal 22 September Bapak Ibu akan memulai pembelajaran klasikal. Di mana di pembelajaran klasikal itu Bapak Ibu akan melalui 3 tahapan dari pembelajaran agenda keempat ini, dari pembelajaran mata pelatihan aksi perubahan kinerja organisasi. Tahapan kedua yaitu merancang aksi perubahan. Di mana nanti di pembelajaran klasikal setelah Bapak Ibu melakukan stula dan berbagi pengalaman stula, Bapak Ibu akan mendapatkan materi merancang aksi perubahan kinerja organisasi. Dan ini nanti akan diberikan selama 6 JP. Dan ini akan diberikan oleh Widaiswara Pengampu. Ya. Oke. Selanjutnya tahap 3 Bapak Ibu. Selama 9 jam pembelajaran, nah Bapak Ibu akan mendapatkan pembimbingan. Ya. Pembimbingan rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Ya, di mana di pembimbingan itu nanti Bapak Ibu akan dibimbing oleh mentor dan coach. Nanti Bapak Ibu di PK Angkatan 4 ini akan ada 4 coach, di mana Bapak Ibu nanti akan dibagi 4 kelompok, ya, berdasarkan coachnya masing-masing. Nah, nanti dilanjutkan setelah pembimbingan ada materi lagi namanya pembekalan implementasi aksi perubahan. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu di tahapan terakhir untuk pembelajaran klasikal tahap 1, Bapak Ibu nanti akan masuk ke tahapan evaluasi rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Di mana evaluasi ini akan dilaksanakan dalam bentuk seminar. Ya, Bapak Ibu akan memaparkan
nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh mentor dan coach, dan nanti akan ada satu orang penguji yang akan menguji substansi dari rancangan aksi perubahan yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya. Itu di klasikal tahap 1. Kemudian Bapak Ibu akan aktualisasi, kemudian masuk ke klasikal tahap 2. Oke. Jadi ada pembekalan, kemudian ada implementasi. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke kembali ke kampus, kembali ke lembaga organisasinya, kembali ke unit kerjanya, maka Bapak Ibu akan mengimplementasikan aksi perubahan. Ya. Oke. Nanti itu akan dilaksanakan kurang lebih 60 hari kalender Bapak Ibu. Ya. Oke, selama 60 hari kalender. Jadi selama 60 hari kalender, kurang lebih 2 bulan, nanti Bapak Ibu akan mengimplementasikan rancangan yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian Bapak Ibu akan masuk ke klasikal kembali, klasikal tahap 2, di mana di klasikal tahap 2 ini Bapak Ibu akan melalui 2 tahapan pembelajaran. Yang pertama ada pembimbingan aksi perubahan yang akan dilakukan oleh mentor dan coach. Ya. Oke. Kemudian masuk ke tahapan terakhir dari pembelajaran kita, aksi perubahan ini, yaitu evaluasi aksi perubahan. Sama seperti evaluasi rancangan aksi perubahan, evaluasi aksi perubahan ini juga nanti akan dilaksanakan dalam bentuk seminar. Di mana dalam seminar itu ada penguji, ada mentor dan coach, kemudian ada Bapak Ibu selaku peserta PKA. Ya. Oke, kalau Bapak Ibu mau lihat kira-kira seperti ini suasananya Bapak Ibu. Suasana seminarnya seperti ini suasana seminar ini. Kira-kira seperti ini suasana seminar. Ya, baik seminar rancangan maupun seminar hasil. Ini ada peserta, kemudian di sini ada penguji, di sini ada mentor, dan di sini ada coach. Nah, jadi ini coach, ini penguji, ini mentor, dan ini ada peserta. Oke. Gini ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu di seminar rancangan dan seminar akhir juga akan seperti ini. Settingnya kira-kira penempatannya seperti ini. Ya. Oke, di mana Bapak Ibu nanti memaparkan saat pemaparan, dan ini nanti akan ada diskusi bersama penguji, mentor dan coach. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Itu tahapan pembelajaran Bapak Ibu, tahapan pembelajaran aksi perubahan, ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat bagaimana sih kira-kira alur pikir atau kira-kira alur penyusunan aksi perubahan. Ya. Jadi Bapak Ibu, prosesnya atau alur penulisan aksi perubahan Bapak Ibu diawali dengan penjelasan penyusunan aksi perubahan. Dan ini Bapak Ibu, 1, 2, 3 ini itu dilakukan selama pembelajaran daring. Ya. Selama pembelajaran daring. Jadi selama pembelajaran daring, Bapak Ibu nanti selama 2 hari di pembelajaran sinkronus, ada 2 hari tatap muka, Bapak Ibu akan mendapatkan materi tentang penjelasan penyusunan aksi perubahan. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu nanti di pembelajaran daring juga akan melakukan diagnosis masalah, identifikasi alternatif pemecahan, dan perumusan beberapa gagasan kreatif. Ya. Jadi alur pikir aksi perubahan itu dimulai dari daring Bapak Ibu, dari mulai sekarang. Jadi setelah ini Bapak akan sudah mulai akan melakukan yang ini. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ya selanjutnya di tahapan selanjutnya, di proses selanjutnya dari aksi perubahan ini, Bapak Ibu akan membangun komitmen dan komunikasi dengan atasan selaku mentor, kemudian dengan stakeholder dan dengan coach. Nah, gitu ya. Oke. Dan ini outputnya Bapak Ibu. Outputnya nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan satu gagasan terpilih. Di mana gagasan terpilih itu dia feasible dan implementable. Layak dan dapat diterapkan. Layak di sini bermakna bahwa itu sesuai dengan bidang tugasnya atau dalam tatarannya tusi pejabat eselon 3. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, proses selanjutnya, nah di klasikal Bapak Ibu akan ada ini. Nah ini 5 dan 6 ini di klasikal ada penulisan rancangan aksi perubahan dan diakhiri nanti dengan seminar rancangan aksi perubahan. Setelah itu Bapak Ibu kembali lagi ke
organisasinya masing-masing, ya. Tapi Bapak Ibu masih dalam kaitannya dengan peserta PKA. Dalam arti kata Bapak Ibu masih dalam pembelajaran, di mana pembelajarannya itu di unit kerja masing-masing berbicara tentang pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasinya atau instansinya atau unit kerjanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu masuk ke pembelajaran klasikal tahap 2, nah Bapak Ibu harus selalu intens itu diadakan komunikasi. Komunikasi dengan atasan selaku mentor, komunikasi dengan stakeholder, dan komunikasi dengan coach. Ya, walaupun nanti ada coachnya mungkin yang slow respon atau yang fast respon atau no respon, tapi Bapak Ibu tetap laksanakan tugas Bapak Ibu selaku seorang peserta PKA, dan berarti kata Bapak Ibu tetap melaporkan komunikasi dengan coachnya, terutama dengan coach. Ya, kalau dengan atasan, dengan stakeholder, apalagi atasan itu kan langsung bertemu di unit kerjanya. Stakeholder juga dalam lingkungan situ kan, tapi kalau dengan coachnya ada di lembaga diklat, makanya selalu dijalin komunikasi, ya. Oke. At least 1 week, ya. Once in a week, sekali dalam seminggu at least. Jangan sampai tidak ada kabar Bapak Ibu. Setelah 4 minggu diam-diam saja, ya. Kalau kata Pak Pramo, meneng-meneng wae, ya Pak Pramo ya. Iya, selama 30 hari meneng-meneng wae, nggak ada kabare gitu ya, nggak ada kabar, nggak ada cerita gitu. Nah, nanti akan menimbulkan tanda tanya bagi coachnya. Ini kemana nih coachnya saya ini ya? Oke. Jangan sampai nanti coachnya membuat surat kehilangan dari kepolisian. Ya, jangan sampai coachnya mengatakan berita kehilangan, telah pergi meninggalkan coachnya, peserta PKA Angkatan 4 atas nama Mr. X katanya. Nah, gitu ya. Jangan sampai. Jadi tetap jalin komunikasi. Terutama dengan coach karena jauh ya. Kalau mentor kan bisa setiap saat gitu ya. Nah, kalau coach ya paling tidak seminggu sekali. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak ada betul yang mau dilaporkan, bingung mau setidak-tidaknya Bapak Ibu mengirimkan evidence-nya. Coach, saya sudah melaksanakan ini dan ini evidence-nya. Nah, gitu. Ya. Oke, jadi bukan hanya kabar buruk, kabar baik juga. Iya, diinformasikan. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu di proses selanjutnya terakhir dari penulisan rapko, Bapak Ibu akan melakukan seminar. Seperti saya katakan di awal tadi, tentu saja sebelum seminar ada pembimbingan. Itulah Bapak Ibu masuk ke klasikal tahap 2. Ya. Oke. Oke, ladies and gentlemen, Bapak Ibu, so far you have any question? Ada pertanyaan tentang ini? Tentang proses penulisan APKO, tahapan pembelajaran aksi perubahan. Do you have any question? Boleh raise hand, boleh langsung open mic. No? Izin Coach, Yes, silakan Pak Waladil. saya pernah tahun 2015 itu Coach pernah ngikutin PIM 4. Nah, sekarang ngikutin PKA di tahun 2015 itu PIM 4 itu proyek perubahan juga Coach. Waktu itu saya optimalisasi administrasi pelatihan di Balai Latihan Kerja. Kemudian outputnya itu Juknis. Juknis kepelatihan kerja. Nah, maksud saya Coach, kira-kira seberapa jauh perbedaan antara saya di PIM 4 proyek perubahan dengan PKA? Mungkin agak mirip-mirip dengan Pak siapa tadi? Pak Kalau Pramo. mereka di kepelayanan tadi. Nah, kira-kira kalau di PKA itu seberapa perubahan, seberapa jauh kira-kira dari PIM 4? Apakah mirip atau gimana? Termasuk Oke, baik, thank you Pak Waladil. Pak Waladil di di Pramuli ya? Iya, di Pramuli, Pak. Baik, terima kasih Pak Waladil. Jadi tadi saya katakan juga di sebelum tadi yang di ke tanggapan Pak Pramo tadi, intinya adalah Pak Waladil bagaimana Pak Waladil melakukan suatu perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Makanya dasarnya itu Bapak Ibu, Pak Waladil coba lihat di IKU organisasinya di Renstra, di pencapaian IKU itu ada kan. Nah, ya ada kan IKU. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, oh dari IKU pencapaian 2004 kira-kira apa yang mau ditingkatkan, kinerja apa yang mau ditingkatkan. Nah, gitu. Nah, setelah itu Pak Waladil flashback ke tusi Pak Waladil selaku Kabid.
Iya. Untuk meningkatkan kinerja ini, apa sih kontribusi yang bisa saya sumbangkan, yang saya bawa dari bidang yang saya pimpin? Nah, Ya. gitu. Nah, dari situ baru nanti Pak Waladil bisa merumuskan kira-kira isu yang akan diangkatnya apa. Karena Bapak Ibu, penulisan kita rancangan aksi perubahan ini kita tidak berangkat dari judul. Kita tidak berangkat dari inovasi. Kita berangkatnya dari isu, dari permasalahan. Nah, gitu. Ya. Oke, jadi misalnya, di bidang saya kayaknya perlu, kayaknya di bidang saya ini ada masalah nih untuk peningkatan kinerja ini. Nah, bidang saya kayaknya, misalnya masalah peningkatan kinerja ini misalnya. Oh, kayaknya ada masalah. Kenapa dia sampai menurut kita perlu ditingkatkan? Nah, kita ada masalahnya. Oh, masalahnya di sini. Nah, masalah itu berkaitan nggak dengan bidang saya? Oh, berkaitan. Nah, baru nanti bisa Bapak Waladil merumuskan kira-kira apa yang akan dilakukan gitu. Gitu Pak. Jadi dia organisasi kinerja, organisasi secara keseluruhan Pak. Nah, nanti di rancangan itu kan ada latar belakang. Di latar belakang itulah nanti Pak Waladil ceritakan pencapaian Pak Waladil di mana? Di dinas? Izin PMD Pak? Pak. PMD Oh, Prapomoli Pak. PMD Pak ya? Ya di pemberdayaan masyarakatnya, bidang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ya. Nah, di Iya. pemberdayaan masyarakat. Nah, gitu. Jadi bagaimana sih Pak Waladil di bidang yang Pak Waladil pimpin itu dapat meningkatkan kinerja yang ada di dinas atau badan ya, dinas pemberdayaan masyarakat. Nah, gitu. Iya. Iya. Oke, gitu ya Pak ya. Iya, oke Pak. Terima kasih Oke. Pak. Ya. Ya, mudah-mudahan setelah kita belajar aksi perubahan hari ini ya, keningnya tetap mulus karena saya lihat sampai sejauh ini belum ada yang mengkerutkan kening. Iya, saya indikator keberhasilan saya menjelaskan tentang aksi perubahan itu lihatnya dari kerutan kening. Ya, kalau semakin banyak kerutan semakin senang saya. Waktu itu berhasil membuat Bapak Ibu bingung ya. Ya Bu Suryani. Oke. Baik, masih ada? Kalau tidak ada kita akan lanjutkan. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat sih apa sih keterkaitan antara aksi perubahan dengan agenda pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat di sini, ya, Bapak Ibu kalau kita lihat di sini, nah di sini kita lihat bahwa jadi yang membedakan antara aksi perubahan dengan stula, kita sama-sama di apresiasi kepemimpinan kinerja Bapak Ibu ya. Nah kalau di stula kan kita melihat tempat lain, melihat permasalahan di tempat orang gitu. Nah kalau di aksi perubahan kita melihat di masalah di tempat kita sendiri, di organisasi kita sendiri, ya. Oke. Jadi substansi dari aksi perubahan itu mengaitkan keterkaitan antara mata pelatihan yang ada di agenda kedua dan agenda ketiga. Nah, di aksi perubahan inilah nanti akan tergambar bagaimana pemahaman Bapak Ibu terhadap substansi dari mata pelatihan yang ada di agenda kedua dan agenda ketiga. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, dan selanjutnya aksi perubahan itu sendiri didasari kepada agenda pertama. Ya, dasarnya agenda pertama. Ibaratnya itu Bapak Ibu, kalau kita mau kita ibaratkan, kita analogikan ya. Agenda pertama itu akarnya Bapak Ibu, itu yang mendasarinya. Akarnya itu ya. Jadi yang begitu kita memasukkan, kita dasari pada agenda pertama kebebasan nasionalisme. Ketika mengimplementasikan itu didasari pada agenda pertama. Sedangkan di agenda kedua tiga itu kayak batang lah kira-kira. Batang lah ya. Oke. Nah, selanjutnya, aksi perubahan itu sendiri kalau kita analogikan kira-kira kayak buah lah, outputnya gitu ya. Nah, aksi perubahan. Tadi sudah dikatakan juga, disampaikan juga Bu Emma bahwa adanya inovasi. Betul sekali. Nah, inovasi di sini jadi merupakan alat kita untuk melakukan aksi perubahan. Ya, bukan mencapai tujuan, bukan tujuan, kayak kendaraannya gitu inovasi. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya peningkatan kinerja. Itu yang kita harapkan. Tujuannya peningkatan kinerja. Nah, ketika Bapak Ibu melaksanakan aksi perubahan ini, maka nanti akan didukung oleh kelompok mata pelatihan. Kelompok ada mata pelatihan inti dan ada mata pelatihan pilihan. Nah, di mata pelatihan inti itu mata pelatihan ini Bapak Ibu, yang agenda 1, 2, 3 itu mata pelatihan inti namanya. Kalau kurikulum PKA. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu mengimplementasikan aksi perubahan, maka Bapak Ibu juga harus menentukan atau Bapak Ibu juga harus mempelajari mata pelatihan pilihan. Mata pelatihan pilihan.
eh, kemarin di angkatan 3 itu saya menganjurkan untuk mata pelatihan pilihan ini, Bapak Ibu nanti silakan masuk ke ASN Berpijar. Ya, di mana di ASN Berpijar itu Bapak Ibu ada sebenarnya itu bisa jadi pembelajaran di mandiri juga. Karena di situ ada pembelajaran konsep diri, ya. Di situ ada juga pembelajaran yang terbaru ini manajemen konflik, ya. Oke, manajemen konflik. Nah, nanti Bapak Ibu, yang ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu ambil, ya, itu minimal 12 jam pelatihan, ya. Yang angkatan 3 sudah mulai ada yang mengambil. Kemarin yang bimbingan saya sudah menanyakan, Coach, saya mengambilnya 3 mata pelatihan bisa nggak katanya? Saya bilang bisa, selagi itu sudah terpenuhi kuota 12. Ya, saya sarankan at least 12 JP. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu daftar di ASN Berpijar. Nanti kalau misalnya itu nanti di pembelajaran klasikan nanti saya kasih tahu nanti saya peragakan sama seperti yang saya lakukan di angkatan 3 kemarin. Ya, nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin tahu silakan dari sekarang. Nanti Bapak Ibu masuk ke situ daftar akun, kemudian nanti Bapak Ibu akan menentukan kelas mana yang mau ikuti. Nah, saran saya kenapa saya mintanya itu Bapak Ibu melakukan ini di implementasi, karena mata pelatihan ini nanti merupakan penunjang di mana nanti akan memperkaya pengalaman Bapak Ibu dalam melaksanakan aksi perubahan, atau mata pelatihan itu bisa mendukung keberhasilan dari aksi perubahan Bapak Ibu. Ya, oke, itu ya. Saya sarankan masuk ke situ. Dan kalau angkatan 3 kemarin rata-rata alhamdulillah sudah hampir semuanya kemarin langsung masuk. Ketika saya sarankan ini Bapak Ibu silakan klik di sini, nanti Bapak Ibu masuk ke sini, silakan tentukan. Oh, selama melakukan aksi perubahan saya mau mengambil mata pelatihan apa sih yang mendukung. Oke, ya. Bisa jadi mungkin strategi komunikasi mungkin, atau mata pelatihan yang jelasnya bukan mata pelatihan inti yang ada di kurikulum inti ini. Nah, baik di agenda kedua maupun agenda ketiga. Oke, nah itu Bapak Ibu. Jadi aksi perubahan ini nanti merupakan produk dari pembelajaran PKA itu sendiri. Ya, kembali saya tekankan diharapkan dapat meningkatkan kinerja di organisasinya. Baik Bapak Ibu. Nah, dalam penyusunan aksi perubahan, ya, itu ada 4 tahapan utama. Dari tahapan-tahapan tadi bisa kita masukkan, bisa kita persempit lagi menjadi 4 tahapan pertama. Di mana Bapak Ibu diawali dengan mendiagnosa perubahan di organisasi. Ya, jadi Bapak Ibu kira-kira jadi dokter lah gitu. Ya, jadi dokter di organisasinya gitu ya. Mendiagnosa perubahan di organisasinya. Soalnya Bapak Ibu merancang aksi perubahan, ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu mengimplementasikan aksi perubahan, dan nanti pada akhirnya setelah Bapak Ibu mengimplementasikan aksi perubahan khususnya jangka pendek, maka Bapak Ibu bisa menunjukkan evidence, bisa menunjukkan bukti implementasi aksi perubahan. Jadi Bapak Ibu tidak omdo, tidak berbicara doang, tapi Bapak Ibu ada buktinya. Ya, oke. Misalnya Bapak Ibu mengatakan di aksi perubahan saya sudah melakukan ini misalnya. Saya sudah menyusun regulasi tentang penerapan ini misalnya. Nah, tapi Bapak Ibu harus bisa tunjukkan regulasinya mana. Oke. Nah, yang kita lihat Bapak Ibu di aksi perubahan ini sebenarnya prosesnya, ya. Bapak Ibu bisnis prosesnya, Bapak Ibu berbicara bagaimana Bapak Ibu memasukkan, ya, kualitas kepemimpinan Bapak Ibu dalam mengelola suatu perubahan. Karena kan diklat kita diklat kepemimpinan Bapak Ibu. Diklat kepemimpinan. Oke, baik. Nah, dalam mendiagnosa organisasi, yang Bapak Ibu lakukan adalah melihat permasalahan yang ada. Nah, di sini menumbuhkan rasa peka lah, ya, rasa peka terhadap organisasinya. Jadi tidak apatis, tidak cuek, Bapak Ibu bisa membaca situasi yang ada di organisasinya. Kira-kira seperti saya katakan tadi ya, menegakkan diagnosa kalau dokter itu ya. Jadi dia membaca ya untuk melihat kira-kira kalau di kesehatan patologinya gimana sih? Oke, jadi melakukan diagnosa, melihat kondisi dan kebutuhan organisasinya. Oke, nah itu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendiagnosa organisasi.
Jadi langkah-langkahnya Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu harus tahu dulu ini ada masalah. Oh, sepertinya ini ada masalah. Jadi kita tidak mengatakan bahwa baik-baik saja, ya. Oke. Walaupun misalnya baik-baik saja, ada masalah di sananya. Makanya kemarin itu saya perhatikan kalau kita kembalikan ke Stula, yang kemarin tuh di Stula kemarin tuh rata-rata narasumbernya masih berbicara tentang keunggulan ya, faktor kunci keberhasilan. Nah, sebenarnya bisa Bapak Ibu tekan lagi, nanti di lokus saja ditanyakan kalau wawancara pada ke sana, bisa tekan lagi tentu saja pada saat pelaksanaan keunggulan ini Bapak Ibu mereka itu mendapatkan tantangan atau hambatan. Itu bisa ditarik masalahnya di situ. Ya. Kita tidak mengatakan bahwa kita akan baik-baik saja. Kita ada masalah, ya. Oke. Di semua bukan hanya di organisasi kita ya ada masalah ya. Diri kita sendiri kan ada masalah sebenarnya. Oke. Ya, ada masalah. Oke. Ya, karena hidup ini kan ada masalah ya. Kalau mau apa ya? Kalau mau tidak ada lagi masalah hidup ya nggak usah hidup ya. Gitu ya secara ininya ya. Kira-kira ya. Oke, ya sama. Jadi pasti ada masalah. Oke, baik. Setelah kita mengetahui adanya masalah, maka kita harus mengenali dulu masalah itu. Ya. Dalam arti kata, kita mengidentifikasi permasalahan itu. Kalau Bapak Ibu orang Palembang, bahasa Palembang gitu ya, bahasa dari Sumsel rata-rata, mengidentifikasi itu kira-kira kita mencireni. Nah, mencireni kalau ya, mengidentifikasi itu kita mencireni. Apa ya? Keciren kalau orang Palembang itu ngomongnya. Itu mencireni ya. Jadi menciri ya. Jadi kita menandai menciri bahwa kita punya masalah, organisasi kita punya masalah. Oke, ya. Nah, setelah kita mengenali masalah, kita identifikasi ya, kita identifikasi faktor penyebabnya apa. Ya sama kalau saya katakan tadi misalnya seorang dokter itu dia mengidentifikasi masalahnya dari pertanyaan kan. Ya, Bapak Ibu, keluhannya apa Bapak Ibu? Gitu. Oh, keluhan saya misalnya sini saya nyeri. Nanti dokter akan mengidentifikasi faktor penyebabnya apa. Kenapa sampai nyeri? Dia tanya-tanya lagi, mendapatlah dia, oh ternyata penyebab dari nyeri sini apa? Yang diobati yang penyebab utamanya itu. Makanya kita harus mengidentifikasi dulu faktor penyebabnya. Ya. Oke. Selanjutnya, kita mengembangkan rencana penyelesaian. Setelah kita tahu, oh penyebabnya ini, penyebabnya faktor ini misalnya, maka kita kembangkan untuk penyelesaiannya. Ya, kita kembangkan untuk penyelesaiannya. Dan ketika kita mengembangkan penyelesaian, ya kita bisa membuat beberapa opsi-opsi, beberapa pilihan-pilihan. Nah nanti di antara pilihan-pilihan itu Bapak Ibu akan evaluasi. Bapak Ibu akan evaluasi, akan bisa dianalisis kembali sehingga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan the best solution. The best solution menurut Bapak Ibu. Ya, masalahnya di sini misalnya. Untuk mengatasi ini saya punya gagasan kreatif atau opsi-opsi saya tek 1 2 3 misalnya. Nah, tentu saja di 1 2 3 ini Bapak Ibu harus mencari yang prioritasnya yang mana? Yang best solutionnya. Nah, maka Bapak Ibu mengevaluasi penyelesaian. Dan yang keenam ini mengulang proses bila diperlukan. Ya, bisa kita flashback, bisa kita ulang kembali kalau memang itu diperlukan untuk diulang kembali, ya. Oke. Itu Bapak Ibu, ya, rangkanya. Jadi yang pertama tadi kita mengetahui adanya masalah, mengidentifikasi masalah. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ya, caranya gimana? Yaitu dengan melihat, membandingkan kondisi organisasi saat ini dengan kondisi yang diharapkan atau kondisi idealnya. Ya, oh saat ini yang terjadi, misalnya di tempat saya seperti ini, bla 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 bla. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya seperti ini, bla 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 bla. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan kesenjangan itu, mendapatkan perbandingan atau perbedaan itu, maka disitulah letaknya isu atau masalah yang mau diangkat. Gitu. Ya, itu letak isu atau masalah diangkat. Ya. Nah, itu kita bisa menimbulkan kita memunculkan ya. Kita bisa menanyakan kepada diri kita sendiri ya. Bisa self question ya, bertanya pada diri sendiri. Misalnya, sudahkah dilakukan evaluasi kinerja sebelumnya?
Ya. Apakah data informasi apa saja yang dibutuhkan? Atau bisa saja, apakah sudah terjadi komunikasi saya selaku peserta dengan pimpinan atau mentor atau bawahan saya? Ya, jadi komunikasinya dia biasa juga kita ke atasan, bottom up, atau kita ke top down-nya dari kita ke bawahan saya. Ya, atau ke orang-orang di tim saya, di organisasi saya. Nah, seperti misalnya Pak Waladil tadi, orang-orang yang ada di bidang Pak Waladil, maka sudah saya lakukan komunikasi. Nah, gitu. Ya, oke. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira ketika kita ingin mengidentifikasi atau ingin mengetahui atau mencireni ya permasalahan yang ada, kita melakukan apa ya, self assessment lah kira-kira, self penilaian sendiri itu dengan membandingkan. Setelah saya renungkan, ini melalui perenungan, setelah saya renungkan, oh, masa organisasi saya ada ini kayaknya ada yang belum berjalan deh seperti itu, atau yang ada yang seharusnya tidak seperti itu. Oke, maka kita juga berangan-angan, angan-angan kita yang idealnya gimana? Nah, nanti akan timbul kesenjangan ya atau gap. Nah, gitu. Bisa juga ada yang bilangnya gap, ya gap analisis atau kesenjangan. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, kita bisa menggunakan alat bantu seperti ini. Tadi yang katakan di akhir tadi menggunakan gap analysis kata saya tadi. Ya, kita bisa menggunakan alat bantu ini sekedar alat bantu saja Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan tabel seperti ini Bapak Ibu. Ya, yang pertama kita melihat kondisi tugas dan fungsi kita. Tugas fungsi kita itu apa? Tusi kita. Kemudian kita bandingkan kondisi ideal dan kondisi saat ini. Sehingga nanti akan muncullah gap. Ya. Kan muncullah gap atau masalah atau isunya munculnya di situ. Nah, kita bisa menggunakan alat bantu seperti ini. Jadi opsinya Bapak Ibu, opsinya itu bisa seperti ini Bapak Ibu. Bisa dalam satu tusi itu ada beberapa kondisi atau beberapa gap yang muncul. Ya, dalam satu tusi ada beberapa gap yang muncul. Artinya lebih dari satu gap, lebih dari satu masalah. Opsi kedua, bisa juga satu gap ini ya itu didasarkan atas lebih dari satu tusi. Misalnya tusi 1, tusi 2 ini ya, ini berkaitan. Artinya dia memunculkan satu gap, satu permasalahan. Oke, ya. Jadi bisa seperti itu ya, bisa satu gap satu tusi, satu gap, atau lebih dari satu tusi, satu gap. Dalam arti kata, satu masalah ini itu bisa mengcover lebih dari satu tusi Bapak Ibu selaku pejabat administrator. Oke, Bapak Ibu, so far you have any question? Atau penjelasan saya terlalu cepat ya Bapak Ibu ya? Atau suara saya tidak terdengar? Jelas, Pak. Oh, jelas ya? Ya, bisa jelas, Pak. Ya, Bapak Ibu bilang saja ya, kalau kecepatan gitu ya. Ya, karena ya mungkin ini pengaruh apa ya? Pengaruh belajar kemarin ya, belajar apa? Kayak saya kan S1 S2-nya bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi ketika belajar bahasa Inggris S1 itu ada cross cultural understanding, pemahaman lintas budaya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan orang Amerika yang native speaker itu ngomongnya cepat gitu. Tek cepat gitu biasanya. Nah, kadang-kadang itu berpengaruh kepada kami mahasiswa kadang-kadang. Iya, kami terbawa-bawa. Kalau saya ngajar dulu kadang-kadang siswa bilang, "Pak, Bapak terlalu cepat ngomongnya, bingung kami." Iya gitu. Oke, silakan saja Bapak Ibu dikritisi kalau misalnya ada yang belum jelas atau yang dari kecepatan atau suaranya kurang jelas ya. Nah, ini Bapak Ibu saya kembalikan ke sini. Nah, ini contoh tabel apa ya? Tabel pembantu kita lah dalam menganalisa, dalam kita mengidentifikasi atau kita mengetahui masalah yang ada di organisasi kita Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, ya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan beberapa masalah-masalah, kita kenali kekurangan dan masalah tersebut dan bagaimana tingkat keseriusannya, ya. Atau kita lakukan analisis lanjutan. Saya dari tabel tadi kita dapat tiga permasalahan. Maka kita lakukan perenungan kembali Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Misalnya, di manakah masalah tersebut terjadi? Ya. Apakah ini masalah tersebut hanya ada di bidang saya atau di seluruh organisasi? Atau ini bukan di organisasi saya sebenarnya permasalahan ini
Lebih kepada organisasi lain. Kemudian pada kondisi bagaimana? Pada kondisi bagaimana permasalahan itu ada, muncul. Situasi yang bagaimana? Kemudian bagaimana frekuensi munculnya? Intensitas dari masalah itu muncul. Apakah dia again and again, lagi terjadi lagi gitu, atau dia hanya, wah ini kayaknya sebentar deh ini, kayaknya cuma ini sebenarnya nggak muncul lagi sih masalah ini, kayak seperti itu. Ya. Kemudian apakah masalah tersebut itu menyangkut hajat hidup orang banyak, Bapak Ibu? Oh ini permasalahan cuma ternyata di satu orang ini. Oh ini kayaknya ada beberapa nih yang terlibat di permasalahan ini. Begitu juga misalnya kita berbicara juga misalnya dampaknya misalnya. Wah ini hanya mengganggu kinerjanya beberapa orang, apa ini hanya satu orang, atau permasalahan tersebut itu berdampak pada kinerja di organisasinya. Oke, gitu. Kemudian dalam bentuk apa masalah itu muncul? Ya, kira-kira masalah itu muncul dalam bentuk apa sih? Bentuknya gitu. Oke. Selanjutnya, apakah permasalahan tersebut mempengaruhi atau mengganggu proses pencapaian kinerja, Bapak Ibu? Artinya, apakah masalah tersebut kalau kita biarkan semuanya akan baik-baik saja, atau kalau masalah tersebut kita biarkan dampaknya kinerja menurun? Nah, gitu. Oke. Dan kita bisa membuat pertanyaan, ya, yaitu siapa saja stakeholders yang terkait. Ya, masalah ini ada kaitannya dengan siapa saja sih? Kemarin Bapak Ibu di agenda kedua ada belajar tentang jejaring kerja ya, ada pemahaman tentang stakeholder, apa itu stakeholder ya. Nah di situ nanti di sini letak Bapak Ibu mulai mau flashback kembali ke substansi misalnya mata pelajaran jejaring kerja. Oh, kayaknya permasalahan ini menyangkut organisasi ini seperti itu ya, atau ke bidang ini yang ada di organisasi ini, itulah stakeholder namanya Bapak Ibu. Dan ini juga berkaitan juga dengan substansi mata pelatihan yang ketiga, agenda 3, yaitu hubungan kelembagaan ya, hubungan lembaga-lembaga apa saja yang menurut Bapak Ibu terkait dengan ini ya. Terkait di sini boleh Bapak Ibu batasi terkait dengan pengaruh dan kepentingan atau manfaat ya. Seberapa besar sih pengaruh dari stakeholder? Stakeholder apa saja sih yang berpengaruh? Nah, gitu. Ya, atau manfaat atau kepentingan. Ini berhubungan dengan perubahan ya. Kalau berhubungan dengan perubahan, manfaatnya bisa kita ambil. Kalau saya melakukan perubahan ini, stakeholder mana sih yang bisa mendapatkan manfaat dari perubahan yang ada di organisasi tersebut? Nah, itu. Ya. Oke. Jadi itu mengenali kekurangan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, masalah tersebut setelah Bapak Ibu identifikasi, tentu saja Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikannya secara bersamaan. Ketua Pelembang itu Bapak Ibu ada 3 masalah, Bapak Ibu mau berderup Ketua Pelembang, sekaligus berderup, sekaligus mau dipecahkan. Nah, tentu saja Bapak Ibu harus melakukan analisis, melakukan tapisan masalah. Ya, tapisan masalah. Nah, Bapak Ibu, ini saya berikan 3 contoh menapis masalah, hanya 3 contoh saja. Silakan Bapak Ibu nanti bisa membrowsing ke mencari tempat lain, bagaimana Bapak Ibu menapis masalah-masalah, terutama masalah-masalah di organisasi ya. Oke, ini saya berikan contoh dan ini menurut saya yang dasar dan juga easiest, yang termudah gitu, yang paling mudah. Yang pertama Bapak Ibu, apa yang kita sebut dengan aktual problematik kehalayakan dan kelayakan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, analisis ini, alat tapisan masalah ini, ya, itu bisa kita gunakan ketika kita ingin melihat ketepatan atau kualitas isu atau kualitas masalah itu. Apakah masalah itu sudah tepat? Apakah masalah itu sudah layak? Dan bagaimana kualitas dari permasalahan yang kita angkat tersebut? Itu. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan permasalahan apa yang mau diangkat. Permasalahan apa yang diangkat dari beberapa hasil kita identifikasi tadi. Nah, kita bisa menggunakan USG, Urgency Serious Growth, atau kita bisa menggunakan ASTRID namanya. ASTRID itu singkatan Aktual Spesifik Transformasi Relevan Inovatif dan dapat dilaksanakan. Ya. Jadi kedua alat penapis ini, kedua alat tapisan masalah ini, yaitu sama penggunaannya, bisa kita gunakan untuk menentukan prioritas isu
atau kita untuk menentukan masalah mana yang akan kita selesaikan segera, untuk menentukan prioritas masalah, prioritas isu, atau prioritas yang akan kita carikan akan kita selesaikan segera. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, oke, baik. Coba kita lihat tiga alat analisis ini. Nah, proses kerja Bapak Ibu kita bisa menggunakan alat bantu tabel, Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan alat bantu tabel. Ya. Jadi kita buat alat bantu tabel kayak gini, ada APKL ya gitu ya. Ada berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom misalnya. Nah, nanti masalah yang sudah Bapak Ibu identifikasi, itu Bapak Ibu tuliskan di sini. Yang masalah yang Bapak Ibu angkat dari kesenjangan tadi ya. Oke. Bapak Ibu sebentar. Saya kembalikan dulu. Oke, saya kembalikan dulu posisinya supaya bisa kita tulis, kita praktekkan. Oke. Nah, misalnya begini Bapak Ibu. Misalnya di sini Bapak Ibu ada 3 misalnya, ya, ada 3. Jadi di sini masalahnya masalah A misalnya atau isu A. Misalnya di sini saya besarkan dulu ya biar terbaca. Baca Bapak Ibu ya. Saya gini, ini kan ada isu A misalnya. Oke, nah di sini Bapak Ibu ada isu A, kemudian Bapak Ibu juga misalnya ada isu B, kemudian Bapak Ibu ada isu C, isu C. Nah, misalnya Bapak ada 3 isu ya. Nah, kita ingin melihat di antara ketiga isu yang mana yang layak, visible, yang layak, kemudian yang berkualitas. Nah, kita melakukan penilaian sendiri. Dan ini ya, ini bersifatnya subjektif Bapak Ibu. Untuk mengurangi tingkat subjektivitasnya, Bapak Ibu bisa melakukan ini bersama-sama dengan mentor, atasan, atau bersama dengan bawahan Bapak Ibu, atau bersama timnya, atau bisa juga bersama dengan stakeholder. Nah, bagaimana caranya? Tadi di sini saya katakan bahwa APKL itu artinya aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Jadi aktual itu berbicara tentang seberapa aktualnya masa tersebut, ya. Artinya dia apakah masa itu sedang hangat-hangatnya dibicarakan, ya, ya seberapa hangat ya. Nanti kalau saya bilang seberapa hangat, nanti Bapak Ibu jawabannya gampang, bungkus saja dengan martabak panas masalah itu, nanti hangat ya. Iya, bukan gitu ya. Ya, jadi seberapa hangat permasalahan tersebut. Nah, kemudian problematik. Apakah dia ada unsur permasalahan di situ? Ataukah ini bukan masalah? Ini hanya rumors, gitu ya? Atau hanya sekedar gosip? Gitu. Kemudian yang ketiga ada halayak tadi, menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, siapa-siapa saja yang terdampak, siapa-siapa yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dan kemudian layak, pantas atau realistis. Oh ini layak jadi masalah dan memang realistis ini. Apa adanya. Nah, cara penilaiannya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ada 3, 1, 2, 3, Bapak Ibu lihat ke sini. Lihat ke A misalnya. A itu kan aktual ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu menggunakan skala Likert. Mungkin Bapak Ibu yang pernah belajar, ini kadang-kadang digunakan untuk ilmu-ilmu psikologi kebanyakan ya. Jadi untuk skala Likert ini yang berdasarkan skala perbandingan misalnya 1 sampai 5. Biasanya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah melakukan ini ya, ketika Bapak Ibu mungkin melakukan survei, misalnya jajak pendapat, itu bisa. Atau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana sih konsep diri seseorang, bagaimana sih motivasi seseorang, gitu. Itu bisa Bapak Ibu gunakan skala Likert namanya. Nah, jadi Bapak Ibu kembali ke sini, misalnya aktual, hangat dibicarakan. Nah, di sini Bapak Ibu kasih nilai antara 5 dengan 1. Di mana Bapak Ibu bisa merumuskan indikator sebagai berikut misalnya. Kalau permasalahan itu sangat aktual, maka kita kasih skor 5. Kalau dia aktual, kita kasih 4. Kalau dia cukup aktual, kita kasih 3. Kalau dia tidak aktual,
kita kasih 2. Kalau misalnya sangat tidak aktual, bisa kita kasih 1. Baru kita lakukan analisis. Wah, kayaknya isu pertama ini aktual deh, kita kasih 4. Oh, isu kedua ini sangat aktual ini, 5. Oh, isu ketiga cukup aktual itu, bisa kita kasih nilai 3. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin nggak kelihatan ya angka-angkanya ya. Bentar, saya besarkan dulu angka-angkanya coba. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Ya, kelihatan, Bu. Ya, saya waktu nanti Bapak Ibu matanya tersiksa nanti melihat yang kecil-kecil ya. Iya, makanya saya perbesar dulu deh. Pak Dwi, kelihatan Pak Dwi? Kelihatan ya Pak Dwi ya? Kendali. Oke, Bapak Ibu kalau enggak kelihatan boleh nih pinjam kacamata saya nih. Nih, saya dekat. Nanti saya kirim pakai just tip. Oke. Ya, oke. COD. Gimana Pak Dwi? COD. Oh, COD ya. Oke. Free ongkir ya. Ya, jadi nih, jadi misalnya kenapa misalnya kita kasih nilai 4 dari A, tadi A tadi kriterianya itu aktual. Oke. Kemudian P, problematik mengandung unsur masalah. Wah, ini di permasalahan isu A ini, itu kayaknya banyak sekali sih masalah-masalahnya. Dan ini jelas unsur permasalahannya menurut kita kasih nilai 5. Masalah B ini ya, tidak terlalu banyak sih, tapi cukup misalnya. Nah, kalau masalah ini nih banyak nih masalahnya, kasih 4 seperti itu. Begitu juga dengan ini halayak. Oh, isu A ini kayaknya cuma enggak terlalu banyak sih orang. Nah, kita kasih kiranya yang cukup. Oh, yang ini, wah kalau isu B ini banyak nih yang terlibat nih. Keseluruhan organisasi misalnya kita kasih 5. Kalau yang ini ya tidak terlalu terlibat, kasih 2. Seperti itu. Layak juga. Oh, ini sangat layak nih. Oke misalnya. Atau yang ini kecil lagi. Oh, yang ini misalnya layak sih. Yang ini sangat layak misalnya. Dan yang ini cukup layak misalnya. Kemudian kita kasih nilai. Artinya kita jumlah total ini ya. Total nilai. Totalnya berapa? Maka di sini totalnya adalah berapa di sini? Ya, berapa ini? 12 ya. 12. Di sini 13. Di sini 12 juga ya. Ya kan? 3, 6, 14. Oke. Nah, Bapak Ibu, nah dari sini kita bisa lihat bahwa isu yang bagus kualitasnya itu ada di isu kedua atau B. Jadi dia mendekati peringkat 1 gitu ya. Nah, ini karena sama bisa jadi peringkat 2 semua ini misalnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, dia peringkat 1 misalnya. Ini. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan analisis lanjutan menggunakan USG atau Pak, saya sudah berasumsi saja kalau seandainya yang berkualitas yang PKL itu sudah menjadi prioritas. Silakan saja. Ya, silakan saja. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi, gunakan lagi analisis yang lain. Misalnya yang saya katakan tadi, USG tadi untuk memilih itu. Nah, maka yang misalnya sini ini kalau misalnya ada 3 kebetulan 3 ya. Kalau Bapak Ibu misalnya ada 5, maka ambil saja 1 sampai 3. Tidak usah 5-5-nya lagi. Karena asumsi kita yang 4-5 itu sudah tidak perlu selanjutkan karena dia sudah di peringkatnya bawah. Nah, kemudian kita mau menentukan atau selesai dari sini kayaknya saya perlu lakukan analisis lagi deh untuk menentukan kira-kira yang mana yang akan jadi prioritas. Maka Bapak Ibu bisa gunakan ini. Tabel USG. Jadi U-nya itu berbicara dengan seberapa mendesak. Ya. Jadi kalau dulu cuma Dr. Rafiko yang bisa USG ya. Iya, sekarang Pak Hairul, Pak Parman, Pak Dwi bisa juga USG ya. Iya, tapi USG-nya USG masalah ini. Iya, ya Dr. Viko, mana Dr. Viko nih? Ada Dr. Viko? Ultrasonograf. Oh gitu. Iya, jadi misalnya ini isu A misalnya, isu B misalnya, oke, kemudian isu C. Sama Bapak Ibu, kalau saran saya menyarankan ketika menganalisisnya
lihat saja per kriteria. Maksudnya kalau kita bandingkan langsung misalnya, sama seperti kayak si Apikal tadi ya. Oh, di antara 3 isu ini, yang mana yang paling urgen? Oh, paling urgen misalnya isu A, isu B ini cukup urgen, ya sangat sangat mendesak misalnya. Oh, isu C ini mendesak. Kemudian tingkat keseriusannya di antara 3 ini yang mana paling serius? Oh, ini yang paling serius di sini misalnya. Ini serius misalnya. Dan ini masuk kategori serius juga. Kemudian growth di sini kalau kita terjemahkan perkata bahasa Inggrisnya itu pertumbuhan. Itu berbicara tentang seberapa besar ya kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani atau diselesaikan. Wah, kalau isu ini jika tidak segera diselesaikan, maka kemungkinannya akan banyak nih, kemungkinan masalahnya akan membesar lagi, akan menambah masalah baru misalnya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Maka kita lakukan analisis dari sini kayaknya yang ini perlu diprioritas misalnya yang ini. Oke. Oh, yang ini cukup lah, kalau yang ini juga misalnya. Ya. Perlu juga misalnya. Maka kita jumlahkan tadi jumlah totalnya. Ya, di sini ada berapa sini? 13 ya. 13, di sini ada 11 dan di sini ada 12. Maka di sini menjadi peringkat 1. Peringkat 1, di sini peringkat 2 dan di sini peringkat 3. Nah, misalnya dari analisis kita itu, maka yang menduduki peringkat 1 itulah yang menjadi masalah prioritas. Itulah yang akan menjadi masalah prioritas. Masalah yang akan segera Bapak Ibu selesaikan. Ya. Oke. Nah, selain menggunakan USG Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin memilih masalah prioritas, Bapak Ibu juga bisa menggunakan analisis yang lain yang saya katakan tadi, yaitu ASTRID namanya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan ASTRID? Nah, ini. Itu ada aktual. Ya, itu sama saja dengan yang APK tadi, aktual ya. Up to date. Masalah aktual gitu ya. Kemudian spesifik. Spesifik di sini maksudnya apakah isu atau masalah tersebut umum ya dan dapat diidentifikasi dengan jelas. Kemudian dia transformasi. Apakah masalah tersebut menyebabkan perubahan? Ya, dengan penyelesaian masalah itu akan terjadi perubahan. Relevan. Apakah masalah itu sesuai dengan tusi organisasi atau tusi kita, tusi jabatan kita? Inovatif. Apakah dia bersifat kebaharuan bagi organisasi? Atau D-nya dapat dilaksanakan. Itu berbicara tentang apakah dapat diselesaikan. Dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, dalam masa waktu tertentu. Gitu ya. Oke. Nah, sama seperti APK dan USG tadi, kita bisa menggunakan tabel kerja seperti ini Bapak Ibu. Nah, di mana ini contohnya saja ya. Yang ini yang menentukan presentasinya ini Bapak Ibu nanti. Yang menentukan bobot ya, bobot atau presentasi lah, bobot saja. Menentukan bobot dari masing-masing komponen Bapak Ibu. Ini saya contohkan misalnya A-nya 15 ya. S-nya 10, T-nya 10 dan sebagainya. Artinya ini bobotnya ini maksimal. Jadi A nanti untuk nilai maksimalnya kita kasih 15, S-nya 10. Sehingga kalau kita kasih maksimal semua nilainya 100. Jadi misalnya ada masalah A, masalah B, masalah C, masalah D misalnya. Nah, kita lihat dari A-nya aktualnya. Oh, yang ini nilainya 10 misalnya, yang ini 12. Kita sendiri menentukan ini 14, ini 9 dan sebagainya. Nanti kita pilih, kita terjumlahkan dan kita buat peringkat atau ranking. Nanti yang tertinggi, masalah itulah yang akan kita selesaikan. Masalah itu yang akan kita selesaikan. Oke Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan tentang analisis masalah. Dan ini bersifat aplikatif Bapak Ibu ya. Tugas hari ini mengaplikasikan ini sih. Iya. Pak Dwi? Belum Pak Dwi ya? Pak. Oke. Saya kira tadi Pak Dwi mau resen pertanyaan. No ya? Oke, Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Izin. Oh ya, silakan Ibu. Langsung saja Bu.
Ibu siapa tadi? Ya, saya stop dulu share screen-nya. Saya mau lihat dulu kerutan keningnya, apakah ada tambahan kerutan? Pak Ariel, kita petunjuk itu terkait tadi itu kita suruh memilih ya, pakai USG atau pakai Astrid. Apa harus semua? Ya, pilih saja Bu, pilih saja Bu. Siap, siap. Tapi kalau Ibu mau meyakinkan pakai tiga-tiganya Bu. Siap, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Ya, tapi Pak. kalau menurut Ibu Saryani, ya sudahlah Pak, saya cuma sampai ke APKL aja ya oke. Artinya yang ranking 1 dari APKL, Ibu Saryani beranggapan bahwa itulah masalah prioritasnya atau masalah utama yang akan diselesaikan. Tapi kalau misalnya Ibu Saryani menganggap, wah, kayaknya saya kurang yakin deh. Kayaknya perlu ada pembanding analis lagi. Boleh, oh saya mau pakai USG kelanjutannya boleh, atau Astrid boleh gitu. Yang penting saya menceritakan analoginya. Ya, analoginya dari Bapak Ibu membaca situasi dengan mendapatkan satu masalah gitu. Nah, prosesnya kayak gitu, Bu. Oh, siap. Karena Ya. saya lihat lebih cenderung terarah Astridnya, Pak. Terarah dia kulihat. Kalau Astridnya loh ya. Betul sekali, Bu. Kenapa? Karena komponen penilaiannya lebih banyak, Bu. Satu ya. Ya, jadi semakin banyak komponen, penilaian kita subjektivitasnya agak berkurang, Bu ya. Ya, artinya ya tingkat subjektivitas kita. Kan ini kan kita sendiri yang menilai. Kita sendiri yang menentukan. Ya kan? Makanya kata saya untuk mengurangi tadi, kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder, dengan mentor, atasan kita mentor, atau dengan bawahan kita di tim kita. Nah ini sama-sama nih, saya punya ada 5 masalah nih misalnya. Menurut Bapak Ibu misalnya di tim kita, misalnya di bawahan kita, ya kayaknya kalau masalah ini yang mana yang paling urgent. Nah nanti kan akan bisa terjadi diskusi kan. Nanti kan ada kesepakatan, oh kayaknya masalah satu yang paling urgent kita untuk memberikan nilai terbesar. Nah gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya, saya belum mendapatkan pertanyaan klasik ya. Ya. Izin, Pak. Juga di agenda PKA 1, 2, 3, saya mendapatkan pertanyaan yang klasik. Pertanyaannya gini. Ya, pertanyaannya gini. Pak, tadi kan misalnya Bapak katakan dari kita menentukan peringkat 1, 2, 3 gitu. Sedangkan kita harus memilih satu, Pak. Nah, pertanyaannya Pak, gimana Pak kalau sama-sama peringkat 1? Jadi bingung saya, yang mana yang mau diambil? Kan ada kemungkinan gitu kan? Ada kemungkinan gitu. Misalnya tadi masalah A, B, C. Setelah kita analisis, kita kasih nilai, kemudian kita berdiskusikan dengan stakeholder dan misalnya dengan mentor, maka yang terpilih misalnya masalah A ranking 1, masalah B ranking 1. Sedangkan kata saya di awal tadi, kita harus menentukan hanya satu yang kita mau kita selesaikan. Hanya satu yang masalah jadi prioritas. Bingung dia. Gimana Pak katanya? Bapak Ibu ada yang bisa membantu? Kalau kira-kira ada temannya bertanya seperti itu? Nilainya turunin, Pak. Oh, nilainya turunin, Pak ya? Langsung turunin saja Pak Waladil ya? Iya, kecil aja skornya, Pak. Jadi bisa tentu yang satu. Oke. Nilainya, apakah bisa nilainya dinaikkan Pak Waladil? Karena ada maksimal, Pak, naiknya, Pak. Maksimal berapa? Nanti kalau memang sama-sama ranking 1, ya cara alternatif di aktualnya, di problematikanya, apa kelayaknya dikecilin salah satu, berkurang 1 poin itu udah ranking 2 Pak dia. Betul, iya. Oke, thank you Pak Waladil. Itulah jawabannya. Ya. Jadi kalau yang saya kemarin saya tanya, kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu yang kata sebelumnya? Ada yang jawab, Pak, kita perlu sholat istiharo nih karena 2 pilihan katanya. Izin kok. Saya segitunya juga kali kata saya. Iya, tapi kalau mau melakukan silakan saja. Oke, benar sekali Pak Waladil. Jadi yang dimasukkan dengan Pak Waladil itu kita analisis ulang. Kalau terjadi seperti itu kita analisis ulang. Ya, misalnya ini tadi misalnya. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, kita bisa analisis ulang. Kita bisa lihat dari satu aspek. Ya, kita bandingkan. Jadi yang ini tadi misalnya. Nah, ini misalnya. Misalnya kan gini. Ya, misalnya terpilih misalnya ini ada 2 misalnya. Yang satunya
isu A dan isu B. Nah, yang ini yang kita bandingkan. Oh, misalnya dari aktual, kita tadi memberikan penilaian isu A4, isu B5. Nah, ini yang dikatakan oleh Pak Waladil tadi. Bisa diturunkan, bisa dinaikkan. Kalau saya lihat ini kayaknya ini kebesaran ini isu B ini. Karena sekarang sudah ada isu baru lagi. Maka bisa kita turunkan, kata Pak Waladil tadi kan. Atau yang ini juga bisa, ini tetap ini, yang ini kita naikkan. Wah, ini posisinya sama ini. Sama-sama aktual, sama-sama sangat aktual. Ini bisa kita naikkan. Jadi kita lakukan analisis ulang Bapak Ibu. Ya. Oke, tapi kalau Bapak Ibu mau sholat istiharo ya silakan saja, boleh gitu ya. Iya. Ya Pak Firman? Izin Coach. Ya silakan Pak Firman. Terima kasih Pak Ariel. Mungkin yang pertama Pak, yang disampaikan tadi ini terkait sudah ke arah proyek perubahan Pak. Ya. Jadi dari arah proyek perubahan tadi kan yang banyak dinilai itu sebenarnya di prosesnya Pak ya. Iya betul Pak. Ya, dalam penyusunan itu seperti apa. Ini sebenarnya agak sama Pak, ini pertanyaan klasik lah mungkin yang disampaikan Bapak. Jadi kan sebenarnya kita sudah memitigasi masalah lah. Masalah di internal OPD maupun di posisi di TUSI kita. Nah, ingin saya tanyakan Pak, dari mitigasi masalah tadi itu hanya satu. Apakah wajib lebih dari satu? Nah, ini kebalikannya Pak. Oh gitu. Nah, Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya. Jadi artinya setelah kita merenung Pak ya, setelah kita merenung ya kita melihat kondisi ini, kayaknya cuma ada satu ya Pak ya. Ya cuma ada satu. Nah, kenapa saya mintanya jangan satu? Saya menyangkanya satu supaya nanti ada pembanding Pak Firman. Jadi kalau hanya satu itu, ya nanti nggak kelihatan prosesnya, proses mendapatkannya, ya kan? Oh, cuma menentukan ini masalahnya gitu. Tapi saya minta supaya ada pembanding, Ya, maksudnya kelihatan prosesnya Pak Firman. Jadi misalnya kita dapat lebih dari 1, 3 misalnya, kelihatan prosesnya nanti. Proses kita mendapatkan satu itu gimana gitu. Nah kalau kita hanya mengatakan masalahnya ini gitu, jadi kelihatannya cuma kita hanya menentukan saja. Artinya kita tingkat kepedulian kita mungkin kita hanya melihatnya dari satu masalah, dari satu sisi. Gitu. Maka saran saya minimal itu ada 3. Minimal ada 3 Bapak Ibu. Kenapa saya minta minimal ada 3 Bapak Ibu? Karena kalau dia cuma 2, kita tinggal memilih. Ya kan? Kalau 3 itu ada pembanding. A dengan B, A dengan C, B dengan C. Lebih banyak pembanding. Makanya bapak-bapak saya sarankan kalau mau beristri jangan 2 tapi 3. Kalau beristri 2 nanti kata istri pertama pilih aku atau dia. Kata istri yang kedua pilih aku atau dia. Tapi kalau istri kita 3 atau 4, pilih aku atau dia, atau dia, atau dia. Gitu kalau 4. Makanya banyak pembanding gitu. Ya Pak Irul ya. Kayaknya Pak Irul ini setuju kayaknya. Kan itu hanya intermezzo aja Pak. Intermezzo saja. Itu cocok Pak. Iya. Jangan dipraktekkan Pak Hendra. Nanti Pak Hendra praktekkan, saya nanti kena marah sama istrinya. Saya baru belajar aksi perubahan nih. Nah, kata itu tutornya, beristri itu katanya jangan 1, 4 biar ada pembanding. Nanti saya didatangin nanti mana nih yang namanya Pak Alam Saril katanya. Nggak jadi tidak benar itu. Oke. Jadi ini hanya saya menganalogikan untuk supaya jangan pembanding. Makanya jangan hanya 2 gitu. Minimal 3 supaya ada pembanding. Ya, minimal 3. Jadi semakin banyak semakin bagus Pak Firman dan yang lainnya. Artinya kelihatan alur pikir kita, proses kita ada di situ membandingkan itu. Ya. Oke. Tapi kalau Pak Firman biasanya masalah saja dia ada 1 katanya, termasuk juga Bukan istri izin 1. Kalau terlalu banyak yang dimunculkan mitigasi tadi, berarti banyak masalah OPD itu, Coach. Oh enggak seperti itu juga Pak Firman. Jadi masalah tersebut bukan berarti kita membicarakan kekurangan. Nah, jadi fokus kita pengoptimalan gitu. Jadi kan pengoptimalan. Makanya kalau saya bilang ke anak Latsar, mereka juga kan cari masalah gitu ya. Nah Bapak adik-adik saya bilang ke Latsar itu, kalau kalian merumuskan masalah, itu ingat selalu pesan dari coach. Pesannya ada hati yang harus dijaga.
Iya, hati atasan, hati teman-teman gitu. Jangan sampai dengan kita mengidentifikasi masalah itu ada pihak-pihak yang tersinggung. Iya, gitu kan. Makanya kata saya ada hati yang harus dijaga. Itu juga alasan Pak Hendra kenapa tidak mau beristri dua. Karena kata Pak Hendra ada hati yang harus dijaga ya Pak Hendra ya. Asik. Oke. Nah sama Giga. Ya bisa saja Pak Firman mau ambil 3 atau 4, tapi tetap tadi Pak Firman ada hati yang harus dijaga tadi Pak Firman ya. Iya. Oke. Baik, ada lagi? Oke, jadi tadi bahasan kita ke proses awal dari penyusunan aksi perubahan ya di kita, mana kita tadi saya katakan didasari dari masalah tadi ya, dari atau isu. Oke, ya Bu Anu kayaknya Bu apa Bu Saryani terkesan sekali dengan Astrid ya Bu Astriani ya, Bu Saryani ya, ya mau pakai Astrid aja deh, ya, gitu. Mantap. Oke, nah Bapak Ibu ya, yang akan kita lihat di sini, kemudian kita lihat identifikasi, kemudian kita identifikasi faktor-faktor penyebabnya. Yang kata saya tadi di awal tadi ya, kalau dokter itu kan, ya nak dokter Rafiko, ini mohon maaf dokter kalau saya salah persepsi ya dokter Rafiko ya. Nah setelah dia tahu misalnya gejalanya apa, masalah di sini gejala apa, kita lihat penyebabnya. Penyebabnya apa? Nah, kita melakukan ada identifikasi faktor-faktor penyebab. Ya. Oke. Apakah dia disebabkan oleh sistem? Apakah bersifat individual atau disebabkan oleh hal-hal lain, hal-hal di luar sistem? Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan juga beberapa alat analisis Bapak Ibu untuk penyebab ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan apa yang disebut dengan fishbone diagram, bisa juga causal map, bisa juga pohon masalah. Atau Bapak Ibu ada memahami atau menguasai analisis penyebab yang lain selain dari 3 yang saya contohkan ini Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa juga, oh kayaknya yang ini ada sih yang lebih mudah, boleh silakan saja. Ya, nanti coachnya juga tidak akan memaksa bahwa tidak boleh menggunakan yang lain gitu. Ya, boleh. Ya, jadi tidak ada paksaan ya, harus menggunakan ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat fishbone Bapak Ibu. Nah, fishbone. Jadi Bapak Ibu mungkin tahu ya bahasa Inggris ya. Fish itu ikan kan Pak Febri ya? Iya. Fish ikan, bone tulang. Ya, jadi berbicara tentang kita membalasnya seperti kita membuat tulang ikan. Di mana itu ada kepala ikan. Nah, di kepala ikan itu kita masukkan masalahnya, ya. Kemudian kita cari tulang utamanya. Masalah pokoknya apa sih? Masalah pokoknya apa? Atau kategori masalahnya apa? Kita bisa melihat dari prinsip-prinsip manajemen 5M, atau bisa menggunakan journalist question 5W1H, atau kita bisa mengelompokkan tersendiri menurut kita pengelompokannya apa, di masalah penyebab utamanya apa gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, bisa kita dari faktor man, dari faktor manusianya misalnya, atau dari faktor machine, atau method, atau material, atau measurement, atau environment, dari lingkungannya. Nah, nanti hasil dari analisis kita masalah ini, kita buat seperti ini, tulang ikan gini Bapak Ibu. Nih, nah, ya. Nah, masalahnya ada di sini. Oke, masalahnya ada di sini. Kemudian ini tadi, masalah utamanya tadi nih, yang saya bilang tadi, tulang utama atau masalah utama. Nah, ini. Ya, ini kan, ini ada dari man, method, machine, material, matter nature, measurement, bisa kita bisa menentukan sendiri. Ya, kemudian baru kita lihat tulang-tulang kecilnya, sub tulangnya, yang kecil-kecilnya. Ya. Oke. Nah, disinilah akan menjadi penyebab-penyebabnya. Oke, ini kalau kita menggunakan fishbone, tulang ikan. Ya. Oke. Terserah ikannya mau ikan apa saja. Ini contoh saya ini kayaknya ikan buntal ini. Ikan buntal kan kalau dia dan bahaya ngembang dia seperti ini kan. Iya. Oke. Nah, yang kedua bisa juga kita menggunakan causal map. Ini kayak mind map Bapak Ibu. Ya mind map.
Jadi masalahnya ada di sini. Misalnya di sini masalahnya. Kemudian kita bisa buat beberapa lagi sub-sub permasalahannya. Misalnya ini sub ini, bisa ini sub, ini sub, ini sub. Nah, bisa juga kita buat lagi di bawah ini ada subnya lagi, ke sini lagi, ke sini lagi. Ya. Nah, atau Bapak Ibu, kita bisa menggunakan pohon masalah. Nah, mungkin Bapak Ibu kemarin yang itu PIM 4, pola lama ya. Sebelum PKP kan PIM 4 namanya ya. PIM 4 pola lama itu disyaratkan atau diwajibkan untuk menggunakan pohon masalah, pohon sasaran, dan pohon alternatif. Gitu Bapak Ibu. Kalau kita di PKP dan pola baru PIM pola baru ini tidak, ya. Silakan Bapak Ibu yang mana yang menurut Bapak Ibu menguasai. Ya ini pohon masalah. Jadi ini akibatnya. Ini masalah tadi, masalah yang terpilih dari identifikasi tadi. Kemudian kita buat lagi cabang-cabangnya. Kenapa ini dikatakan pohon masalah? Ini like upside down tree. Nah, ini seperti upside down, pohon terbalik, upside down tree, pohon yang terbalik. Ini kalau kita balik, kita putar, maka ini jadi akar, ini jadi batang, dan ini jadi ranting. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu misalnya menentukan ini sudah dapat dari tadi ya, dari yang tadi hasil penentuan tadi. Maka kita identifikasi penyebabnya. Oh, di sini dapat penyebabnya. Dek. Oke, ya. Ya, ini namanya penyebab utama. Kalau di pohon masalah ini namanya penyebab utama ya. Masalah utama, yang pertama ini penyebab utama. Nah, dari penyebab utama ini kita tentukan juga penyebab spesifik. Nah, gitu. Misalnya ini, tek. Nah, Bapak Ibu, ini kan ada 4 penyebab utama. Kita mau mencari penyebab spesifiknya, tidak semuanya kita carikan Bapak Ibu. Harus kita tentukan dulu di antara 4 penyebab utama ini yang mana yang prioritas. Gimana caranya? Kembali ke USG. Jadi ini kenapa dapat warna kuning ini? Warna kuning ini merupakan hasil dari USG. Dari hasil USG maka yang utamanya ada ini, kuning. Baru nanti kita carikan masalah spesifik. Nah, gitu. Nah, ini juga ada warna kuning. Kenapa ini warna kuning? Ini juga hasil dari USG. Setelah kita dapat 4, kita USG. Maka dapatlah masalah spesifiknya ini. Nah, yang dikasih kuning. Ini pohon masalah. Oke. No question untuk penyebab. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan penyebab, maka kita mengembangkan rencana penyelesaiannya Bapak Ibu. Kita mengembangkan rencana penyelesaiannya. Artinya apa? Kita mulai mengeluarkan gagasan kreatif kita Bapak Ibu. Dalam bentuk pilihan-pilihan solusi. Kita menawarkan pilihan-pilihan solusi. Ya. Solusi dari mana? Kalau kita ngambil pohon masalah tadi, misalnya solusi yang dari sini tadi Bapak Ibu. Nah, solusi dari sini. Nah, yang ini. Solusi terhadap ini apa? Nah, kita rumuskan dulu gagasan-gagasan solusi kita, gagasan-gagasan solusi kita. Ya, baru nanti kita memilih di antara solusi-solusi tersebut, solusi mana yang terbaik. Bapak Ibu dari Pekanbaru mungkin tahu ya Bapak ini ya. Yang di gambarnya saya ambil ini ya. Iya. Itu bimbingan saya PKP itu. Kawannya Pak Dwi. Iya. Oke. Ya. Nah, kemudian kita menetapkan solusi terbaiknya. Ya, kita menentukan solusi terbaik ya. Bisa dengan ada 3 cara menapisnya, bisa dengan cost benefit, bisa dengan teori tapisan, bisa dengan pohon alternatif. Tapi ini tidak harus menentukan yang 3 ini ya. Bapak Ibu kalau punya alat analisis sains silakan saja. Kalau saya punya silakan saja. Oke, kita lihat cost benefit analysis Bapak Ibu. Cost benefit analysis itu kita membandingkan antara benefit, manfaat yang kita ambil dengan cost yang didapatkan. Biaya yang diperlukan. Benefit yang didapatkan kita bandingkan dengan dengan cost yang kita dapatkan. Nanti kita rasiokan, kita bagi benefit dibagi rasio. Nah, yang tertinggi itulah yang akan menjadi alternatif terbaik atau solusi terbaik.
yang rasionya tertinggi. Ya, oke. Itu cara pertama, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa juga menggunakan cara kedua, yaitu teori tapisan McNamara, di mana kita melihat efektivitasnya, kemudahannya, dan biaya. Oke. Baik, sebelumnya saya lanjutkan dulu, saya kembali ke sini. Ini cara penilaiannya sama dengan tadi, Bapak Ibu, kita gunakan skala Likert. Ya. Oke, skala Likert. Jadi skala 5 sampai 1. 5 sampai 1. Bapak Ibu ada yang dari sarjana ekonomi atau pernah belajar ekonomi, prinsip ekonomi itu apa ya Bapak Ibu? Mendapatkan hasil atau keuntungan yang coba Bu Saryan, Besar-besarnya. dan dengan Modal rendah. betul, dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Betul Bu Saryani. Nah, sama seperti ini juga. Kita harapkan solusi itu nanti kita manfaatnya besar dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Ya, makanya untuk biaya kita balik, semakin besar biaya nilainya semakin Makin kecil, Pak. iya. Semakin besar nilai semakin kecil biaya. Kalau manfaat semakin besar nilainya kan? Nah, gitu. Karena kita mau meresiokan, membandingkan. Oke, baik. Bisa juga menggunakan ini. Kalau ini enggak. Kalau ini sama prinsipnya tapi tidak membandingkan, tapi kita menjumlahkan sama kayak USG dengan PKL tadi. Efektivitas kemudian biaya kita juga gunakan skala Likert. Nanti kita totalkan yang menduduki peringkat pertama atau yang paling tinggi nilainya, itulah yang nanti akan solusi yang akan kita lakukan. Ya, yang akan menjadi alat perubahan yang akan kita lakukan nanti. Oke. Baik Bapak Ibu, dan yang terakhir kita bisa juga menggunakan yang disebut dengan namanya pohon alternatif. Di mana kalau kita menggunakan pohon alternatif, kita harus membuat dulu pohon sasaran Bapak Ibu, ada perantaranya. Ya. Nah, pohon alternatif digunakan ketika kita ingin memilih atau menentukan gagasan kreatif. Ya. Jadi kita buat dulu pohon sasaran Bapak Ibu, di mana pohon sasaran itu merupakan positif dari sini Bapak Ibu. Oke, mungkin kita ngulang lagi Bapak Ibu yang pernah ikut PIM 4 ya. Oke. Nah, jadi misalnya ini belum kurangnya sarana, maka ini kita jadikan bahasa sasaran. Terpenuhinya biasanya bahasa sasaran itu kan ternya ya, terpenuhinya sarana. Kurangnya kompetensi petugas, terpenuhinya kompetensi petugas yang maksimal. Oke, dan seterusnya. Nah, dari situ nanti ini juga kita sasarkan bahasa sasaran. Nanti kita yang terpilih ini kita masukkan ke sini. Ini agak memang ada jalannya kalau menggunakan pohon alternatif ya. Nah, nanti kita masukkan ini kan makanya dia terwujudnya. Ini tadi asalnya dari pohon sasaran. Nah, dari situ dari yang paling bawah ini ya, dari masalah spesifik tadi, sasaran yang spesifik tadi, maka kita buat ini rumusan beberapa, paling tidak ada 3 alternatif solusi. 1, 2, 3. Kembali saya katakan bahwa kita tidak bisa tiga-tiganya sekaligus, maka kita harus memilih salah satu. Gimana caranya? Kembalikan ke sini. Boleh menggunakan ini atau menggunakan yang ini, cost benefit. Ya, tergantung Bapak Ibu lah yang mana yang Bapak Ibu nyaman melakukannya, bisa melakukannya. Maka Bapak Ibu akan mendapat satu gagasan kreatif. Ya, ini obat ini, obat apa? Jeda dulu kita refresh dulu ya. Janji saya tadi masih ada satu teka-teki Bapak Ibu. Atau ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjutkan. Saya akan berikan satu lagi teka-teki. Ada pertanyaan? Nah, itu Bapak Ibu kira-kira alur pikirnya, Bapak Ibu akan mendapatkan satu gagasan kreatif. Bapak Ibu akan mendapatkan satu gagasan kreatif, nanti diwujudkan dalam solusi. Diimplementasikan dalam milestone, dalam pentahapan kegiatan. Pentahapan. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan, no? Oke, kalau tidak ada saya buat pertanyaan ya. Gampang ini. Ya saya yakin dan percaya banyak betul ini. Ini agak mudah ini. Mudah ini. Ya.
Kata kuncinya paling akhir. Siapa yang paling akhir ya? Jika batu raja bernilai 1, di batu raja ada siapa ya batu raja di sini tadi ya? Jika batu raja nilainya 1, Palembang nilainya 7, Pagar Alam nilainya 13, maka Lubuk Linggau berapa nilainya? Silakan Bapak Ibu. Kata kuncinya paling akhir. Jika Batu Raja nilainya 1, Palembang nilainya 7, Pagar Alam nilainya 13, maka Lubuk Linggau nilainya berapa? Sama dengan berapa? 0, Pak. 0. Tidak ada nilai. Tidak ada nilai. 21. Kayaknya belum ada deh 21, nilai. Pak. Berapa? 21. 21. 21 Pak Hengki ya? 12, Pak. 21, Pak Angki juga 21. Pak Hendra 21. Pak Hengki yang jawab pertama 21. Gimana Pak Hengki? Kenapa 21 Pak Hengki? Jadi huruf terakhirnya kayak yang Batu Raja A1 Pak, G Ya dihitung sama. M 13 Pak, U 21 Pak. Oke, terakhir, betul Pak. sekali. Jadi Batu Raja Betul, Cok. A itu huruf abjad pertama dari urutan abjad kan? Huruf pertama ada 1. Palembang G. Ya, A, B, C, D, E, F, G. 7. Gitu. Pagar Alam 15. G. Oke. H, I, J, K, L, M. Oke, maka Lubuk Linggau nilainya 21. Baik, untuk Pak Hengki, kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Ridwan, Purbalingga berapa nilainya Pak Ridwan? 1. 1, betul. Surabaya berapa Pak Hengki? 1. Pak Yongki, Manado berapa Pak Yongki? Manado huruf O. Ya, maka di urutan abjad huruf O urutan keberapa? Oke, itu maksudnya. Jadi kata kuncinya Batu Raja A1, Palembang G7, Pagar Alam M13, Lubuk Linggau U. U itu urutan keberapa di abjad? Karena kata kuncinya itu paling akhir. Oke. Bapak Ibu silakan yang mau ke Lubuk Linggau, kira-kira inilah gambaran Lubuk Linggau. Dilihat dari atas, dan ini barat, kesananya ke arah Palembang, ke timur. Ini daerah barat, ini daerah barat, daerah timur. Palembang itu kan, Lubuk Linggau kan dibagi 8 kecamatan yang didasarkan pada 4 mata angin. Jadi ada utara 1, utara 2, timur 1, timur 2, barat 1, barat 2, selatan 1, selatan 2. Jadi ada lor, wetan, kidul, apalagi Pak Ridwan? Kulon ya. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, ketika ada pertanyaan, saya akan menjelaskan tentang tugas asinkronus hari ini. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka di Google Class. Tugas itu sudah saya sematkan di Google Classroom dan masing-masing sudah mendapatkan salinannya. Ya. Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu hari ini itu Bapak Ibu melakukan diagnosa organisasi. Di mana Bapak Ibu melakukan diagnosa kebutuhan perubahan dengan melihat mengidentifikasi beberapa isu atau beberapa permasalahan. Kemudian Bapak Ibu silakan tetapkan isu terpilih berdasarkan pisau analisis atau analisis yang Bapak Ibu kuasai. Selanjutnya Bapak Ibu kemukakan gagasan kreatif yang akan Bapak Ibu lakukan dan Bapak Ibu analisis sampai Bapak Ibu mendapatkan satu solusi terbaik menurut Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu terapkan di organisasinya. Ini merupakan cikal bakal dari aksi program Bapak Ibu nanti. Boleh sudah mulai ngarah ke sana sudah saya persilakan. Oke. Nah, Bapak Ibu, penjelasan lanjutnya silakan Bapak Ibu buka di Google Classroom. Ada di Google Classroom Bapak Ibu, ya. Oke, silakan dibuka di Google Classroom. Itu ada filenya sudah saya sematkan, jadi Bapak Ibu bisa membaca instruksinya.
Baik Bapak Ibu, saya bacakan instruksinya seperti yang ada di Google Classroom Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu file itu. Ya, hari ke-21 sudah, ini hari ke-22 ya, hari ke-22 Senin, tanggal 15 hari. Ya, jadi Bapak Ibu melakukan diagnosa kebutuhan perubahan di unit kerjanya Bapak Ibu, ya. Oke. Berdasarkan tusi Bapak Ibu sebagai pejabat administrator ataupun calon pejabat administrator ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu buat analisis identifikasi isu. Bapak Ibu identifikasi ada berapa isu. Kemudian Bapak Ibu deskripsikan masing-masing isu tersebut. Kemudian Bapak Ibu tentukan isu prioritasnya. Kemudian Bapak Ibu tentukan analisis penyebab. Kemudian Bapak Ibu rumuskan gagasan kreatif dan rencana inovasinya apa berdasarkan hasil dari gagasan terpilih. Ya, kemudian Bapak Ibu juga dengan rencana kegiatan dan tahapannya. Kira-kira kegiatan saya ini rencananya nanti. Ya, oke. Kemudian gunakan alat yang Bapak Ibu kuasai. Tugas dibuat dalam bentuk makalah. Saya minta dalam bentuk makalah dalam paper menggunakan kertas A4 huruf Arial 12 pengetikan 1,5 spasi kiri rata kiri kanan dengan margin atas kiri 3 kanan bawah 2,5. Yang saya minta Bapak Ibu selain dokumen, saya juga minta Bapak Ibu membuat bahan tayang dalam bentuk PowerPoint atau Canva atau boleh menggunakan yang lain karena ada beberapa juga aplikasi yang berbicara tentang pembuatan bahan tayang, silakan. Nah, Bapak Ibu silakan buat kesimpulan atau resume dari sini dalam bentuk bahan tayang. Karena besok Bapak Ibu nanti akan memaparkan ya tugas ini, hasil pengerjaan tugas ini di hari ke-23, Selasa tanggal 16. Makalah dan bahan tayang Bapak Ibu dikumpulkan di Google Classroom masing-masing paling lambat hari ini. Saya tunggu hari ini Bapak Ibu ya. Dan tidak ada perpanjangan waktu, at least paling lambat jam 23:59. Jadi ada 2 dokumen yang Bapak Ibu kumpulkan, satu dokumen tugas berbentuk PDF makalah, 2 berbentuk bahan tayang. Oke, dan jangan lupa Bapak Ibu, jangan terlambat untuk mengumpulkan tugas Bapak Ibu ya, karena ya. Karena sudah saya kunci Bapak Ibu. Sudah saya kunci seperti yang saya tunjukkan kemarin, sudah saya kunci dan tidak bisa lagi terlambat. Kalau terlambat tidak bisa mengirimkan, nanti dia tertolak. Oke, tugas hari ke-22. Oh belum, dia muncul jam 10.15 Bapak Ibu setelah pembelajaran ini. Ini munculnya belum muncul rupanya, dijadwalkan jam 10.15. Atau saya robah saja sekarang aja deh. Ya, saya tugaskan. Oke, sudah bisa dibuka Bapak Ibu. Dah, saya robah settingnya, sudah saya tugaskan, silakan bisa dibuka hari ke-22 dan ini ada tenggat waktunya, batas waktunya, deadline-nya itu nih tanggal 15 jam 23.59 dan ini sudah saya kunci, tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Oke. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan silakan. Izin Coach. Ya, silakan Pak Pramu. Izin Coach, tidak bertanya Coach, namun izin berkenan share bahan tayang yang tadi Coach, karena saya rasa sangat penting untuk proses penyusunan Coach. Terima kasih Coach. Oh yang ini tadi ya, yang ini ya Pak Pramu ya. Oh yang ini, yang apa namanya? Bahan tayang tadi. Iya Coach, yang APCO itu Coach. Oh yang tadi saya gunakan tadi. Oke. Itu bahan tayang dalam bentuk Canva. Supaya memudahkan Bapak Ibu, saya robah dulu ke PDF. Nanti saya kirimkan ke salah satu peserta, tolong nanti di-share di grup ya. Yang saya kirim ke Pak Dwi atau Pak Tony atau Pak Parban nanti. Pokoknya nanti saya kirim atau Pak Yosar saya kirim nanti
Oh, tolong Ya, nanti Bapak. saya kira itu tolong di-share-kan di grup ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Coach. Siap. Atau Bapak Ibu kalau mau mendapatkan kiriman habis setelah ini saya robah dulu ke PDF. Japri saja saya Pak. Di nomor yang ada di tugas itu ping saja nggak apa-apa, ping gitu ya. Tapi ya nanti saya kirim. Atau Ya, Bapak. ya. Nanti Pak Pramu ya, mohon bersabar ya Pak Pramu. Ya. Siap, Coach, siap. Mohon bersabar, ini ujian Pak Pramu. Ya, Halo, saya mau Coach. robah dulu ke PDF. Kalau saya kasihkan link, takutnya nanti Bapak Ibu ada kendala ketika membukanya. Ya gitu kan, karena harus buka, nanti muncul aplikasi Canva, baru muncul nanti kan. Iya, saya robah dulu biar mempermudah Bapak Ibu dalam mengaksesnya. Saya ganti bentuk PDF. Ya, oke. Ada lagi? No? Ya. Kalau tidak ada, saya lihat perbandingannya alhamdulillah tidak ada yang mengkerut di keningnya dari awal perbandingan awal dan akhir before after. Alhamdulillah artinya Bapak Ibu memahami substansi materi yang saya jelaskan tadi ya. Oke, Bapak Ibu kita belum berbicara masalah sistematika rancangan, penilaian aksi perubahan, karena itu nanti akan saya jelaskan di pembelajaran klasikal di merancang aksi perubahan. Sekarang tentang konsepsi aksi perubahan, jadi tugasnya kita latihan membuat mendiagnosa organisasi. Ya, oke. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengumpulkan tugasnya tepat waktu, dan kemungkinan nanti saya bicarakan lagi, nanti Bu Manajer akan mengumumkan kemungkinan untuk besok itu karena besok itu saya ada membimbing seminar Prajab atau Latsar klasikal, kemungkinan besok kita undur sore ya. Gimana? Setuju? Setuju. Setuju ya? Jadi Bapak Ibu bisa dapat waktu lebih banyak. Atau gini aja sekalian, saya robah saja batas pengumpulan, jangan tengah malam. Saya robah batas pengumpulan jam 12 besok ya. Siap, Coach. Oke, saya ganti dulu ya sini ya. Supaya Bapak Ibu tidak tergopo-gopo juga kan. Ya. Oke, entar saya mana tadi ya Google Classroom-nya. Saya ganti dulu settingnya. Nanti saya robah saja jangan jam 12 malam, tapi jam 12 siang ya. Ya siapa tahu Bapak Ibu pagi-pagi masih segar, ya mendapatkan ide untuk membuat tugas, menyempurnakan tugas. Oke, tapi tetap saya tutup batas pengumpulan, cuma ini saja saya ganti. Saya ganti batas pengumpulan jangan tanggal 15, tapi tanggal 16 hari Selasa, jam 12 siang. Jam 11.59. Oke Bapak Ibu ya, saya ganti ya. Deal ya. Good. Oke, Deal, good. Jadi Bapak Ibu, ya. Karena Izin, dijadwalkan kita jam 8 besok tuh kan. Kalau jam 8 maka saya minta paling lambat malam. Kalau ini kan masih banyak, kalau kita sore artinya siang Bapak Ibu bisa melanjutkan pengerjaan tugas asinkron. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya rasa cukup pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Dwi Handayani selaku manajer. Terima kasih juga kepada pengamat kelas yang setia ya menemani kita di pembelajaran konsepsi aksi perubahan agenda keempat sinkronus kita pada pagi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan, kehilapan selama pembelajaran kita. Pembelajaran sinkronus ketiga di agenda keempat pagi ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Izin saya live duluan ya, Bu Dwi dan Bapak Ibu sekalian. absen. Tetap semangat.